Oke Pak Fatah, ini sepertinya sudah jam 1. Saya opening dulu ya Pak ya. Baik, Mas Friendly silahkan. Oke. Halo, selamat siang Bapak Ibu semua. Semoga sehat dan profit selalu. Penyelenggaraan webinar pada siang hari ini adalah memberikan edukasi pada masyarakat pasar modal dan smart retail investor pada khususnya untuk mengenal lebih bahasan yang akan kita paparkan pada siang hari ini. Hari ini kita akan mengadakan webinar edukasi dengan Bapak Muhammad Fatah Alfala, CTA Retail Analyst PT RHB Sekuritas Indonesia. Sebelumnya disclaimer dulu teman-teman, untuk setiap pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi, bahan pertimbangan, dan bukan perintah beli atau jual. Setiap keuntungan atau kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Bapak Muhammad Fatah Alfalah, Retail Analis RHB Sekuritas Indonesia, merupakan analis pasar dan praktisi pasar modal yang aktif membedah pergerakan saham, indeks, dan komoditas. Fokusnya adalah di analisis teknikal, disiplin risiko, membaca psikologi pasar melalui grafik, money management, dan bandarmologi. Bapak Alfara mengedukasi investor melalui sesi pagi, konten digital, dan diskusi market. Untuk webinar kita hari ini, waktu sudah tepat, saya persilakan kepada Pak Fatah. Ya, silakan Pak. Ya, Baik, Mas Friendly. Sebentar, ini saya open cam terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat dan apakah suara saya terdengar, Bapak ya, Ibu dan teman-teman semuanya? aman Pak, jernih. Ya, Oke, saya coba share screen dulu di sini ya sedikit. Wait. Oke, apakah sudah? Oh, ini slideshow. Alright. Pak, muncul Pak. Oke Pak, aman. Oke, mencoba. Alright. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Saya senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu lagi di sini di IIT seperti itu kita bisa sharing lagi. Tapi kali ini memang judulnya berbeda, temanya juga berbeda. Tapi sebelum sampai sana, seperti biasa, perkenalkan nama saya Muhammad Total Alfala. Saya adalah AVP Retail Analyst dari RAB Sekuritas Indonesia, Bapak Ibu. Di mana kalau retail analis biasanya kita membahasnya betul sekali kita in terms of technical dan juga dari sisi retailnya juga kita ngomongin tentang global seperti apa, makronya seperti apa, dan yang lain-lainnya. Nah, nanti hari ini kita tidak akan membahas hanya soal teknikal, tapi saya akan memberikan juga kira-kira apa sih yang kita harus perhatikan sekarang seperti itu. Apalagi marketnya kan lagi seperti ini nih, lagi naik turunnya guncangannya mantap sekali. Kemarin habis turun banget, tiba-tiba naik banget, kayak gitu kan. Nah, kira-kira nanti marketnya seperti apa, terus kira-kira makronya sekarang yang lagi ramai itu apa saja nanti kita akan bahas di sini seperti itu. Nah, ini untuk sedikit perkenalannya, saya adalah lulusan dari Universitas Teknologi Malaysia, Bapak Ibu, di mana jurusan saya adalah teknik industri. Seperti itu ya. Jadi basicnya emang anak teknik, tapi memang dari awal kuliah itu sudah terjun ke dunia pasar modal. Jadi kurang lebih sudah 8 tahun di dunia pasar modal dan 3 tahun menjadi profesionalnya di dunia sekuritas seperti itu. Dengan beberapa sertifikasi, kalau kita lihat di sini ada CTA dan juga RSA, tapi yang sedang ongoing ini ada beberapa lagi yaitu ada CRP dan juga ingin mempertimbangkan tentang CFA-nya juga atau Certified Financial Analyst. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya-tanya atau yang ingin lebih kenal, ingin ngobrol seperti itu, boleh di follow aja Instagram saya di pojok kiri bawah, yaitu namanya Lahpalah ya Bapak Ibu semua ya, seperti itu. Oke, seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita mulai di sini ada disclaimer di mana untuk semua materi yang ada di sini ini sifatnya adalah edukasi. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita lihat juga keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu butuh saran yang lebih personal sesuai kondisi keuangan Bapak Ibu semuanya, sebaiknya konsultasikan juga dengan penasihat keuangan yang terdaftar. Ingat, investasi di pasar modal itu mengandung resiko, nilai investasi pun bisa naik, bisa turun seperti itu kan. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan, seperti itu. Perlu diketahui juga bahwa analis atau pihak perusahaan mungkin memiliki posisi di beberapa saham yang kita bahas dan itu wajar selama diungkapkan secara transparan. Materi ini hanya untuk kalangan di sini saja Bapak Ibu. Yang terpenting dari kami RAB Sekuritas Indonesia sudah terdaftar dan juga diawasi oleh OJK. Jadi dengan mengakses, membaca dan menggunakan materi ini, pembaca telah dianggap membaca, memahami dan menyetujui seluruh ketentuan yang tercantum dalam disclaimer ini. Alright, kita mulai Bapak Ibu. Dari yang pertama kita pemanasan dulu ya sebelum kita nanti masuk ke teknikal, which is kita ngomongin tentang globalnya.
Saya akan catat di sini jam 1:05. Oke. Gimana Bapak Ibu kondisi portofolionya nih? Kan sudah mulai ada rebound-rebound. Kira-kira ya, apakah portonya ini sudah mulai menghijau seperti itu atau masih memerah? Coba boleh ditulis di kolom komentarnya ya. Apakah sudah mulai menghijau nih portonya nih? Karena kan sudah mulai ada rebound-rebound lucu ya di hari kemarin. Lumayan loh. 4 hari kita ada rebound. Oh sorry, 3 harian kita ada rebound seperti itu. Boleh tulis di kolom komentarnya apabila memang sudah rebound ataupun masih merah ya. Oke, meskipun masih merah, Bapak Ibu tenang saja, karena memang ini masih floating loss kak. Wih, ini sudah ada hijau royo-royo. IHSG lumayan recover tapi masih merah tetapan. Oke, it's okay Bapak Ibu karena kita tahu ya ini merahnya ini ibarat kita habis jatuh ya minus 70%, minus 35%, tapi naiknya baru plus 5% kayak gitu kan. Ya, jadi memang ini belum recovery secara sepenuhnya seperti itu, but ini adalah awal yang cukup baik bagi market kita sendiri seperti itu. Jadi tetap semangat Bapak Ibu yang masih merah, yang masih floating loss seperti itu. Bagi yang sudah hijau saya ucapkan selamat. Bagi yang masih merah kita harus cari lagi kesempatan-kesempatannya. Wah ini masih floating loss 9% masih nyangkut. Itu oke nggak apa-apa. Oke kita lanjut lagi. Ah sebentar. Sorry. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kita ngomongin tentang global terlebih dahulu. Di sini adalah CNN Business Fear and Greed Index. Jadi Fear and Greed Index ini kita akan melihat kira-kira investor di luar atau global ini kondisi itu sekarang seperti apa sih? Kan kita tahu ya ada pepatah ya, buy when others fears and then fears when other greedy. Sorry, greedy when others fear and then fear when others greedy kayak gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini posisinya dari investor global sendiri sekarang itu sudah dalam kondisi fear. Jadi saya update di hari kemarin di tanggal 12 Juni seperti itu. Kenapa sih bisa fear? Nanti kita bahas lebih lanjutnya. Tetapi memang kalau kita ngomongin tentang perang, kemarin kan lagi rame lagi nih tentang perang antara Amerika Serikat dan juga Iran seperti itu. Tapi kalau kita lihat secara pergerakan harga minyak dan yang lain-lainnya seperti itu, ini sepertinya sudah tidak lagi mempengaruhi daripada keputusan para investor. Karena memang kalau Bapak Ibu sudah pernah mengikuti sesi kita yang sebelumnya, seperti itu dengan saya, nah kita ini bahas bahwa polanya Trump di tahun 2025 dan di tahun 2026 ini mirip sekali seperti itu. Jadi kemarin pada saat panas lagi marketnya tidak ada efek atau dampak yang signifikan baik ke harga minyak ataupun ke harga marketnya. Tapi yang membuat market fear sebenarnya ini dia, ini salah satunya Bapak Ibu. Dimana kalau kita lihat di sini ada 3 IPO besar, kayak gitu kan ya. Ini IPO besarnya kalau kita lihat di sini kemarin sudah ada SpaceX seperti itu, lalu mau ada Anthropic ya kan, yang kemudian nanti juga ada OpenAI seperti itu kan. Ini gelombang IPO besar-besarannya memang beberapa perusahaan di sana tuh sedang IPO ya sekaligus. Memang ini akan bagus untuk pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Tapi ya, ini tentu pasti ada dampaknya nih. Ada efek sampingnya buat kita. IPO besar itu sudah pasti butuh likuiditas. Uang yang besar dari investor global. Artinya, dan yang tadinya masuk ke Indonesia kayak gitu kan. Ini akhirnya bisa jadi kesedot ke pasar Amerika Serikat untuk ikut IPO. Nah, ini kan sudah keluar nih satu ya yang kita tahu SpaceX ya, Elon Musk seperti itu ya. Jadi memang kalau kita lihat di sini ini bagus buat di sana ekonomi di sana, tapi ini akan menyedot liquidity di marketnya. Jadi tidak heran kalau misalnya kemarin sempat turun daripada market US itu sendiri atau DJI karena SpaceX baru saja kemarin mulai IPO. Jadi sebelum IPO-nya kan pasti pada beli dulu, pada ikutan beli segala macam. Nah nanti ini kita masih ada dua yaitu ada OpenAI dan juga Anthropic. Jadi dua-duanya kalau Anthropic kan itu ke cloud ya, sedangkan OpenAI itu ke ChatGPT seperti itu. Nah ini akan menjadi 2 mega IPO kayak gitu ya. Jadi ini kita masih perhatikan lagi, boleh dipantau siapa tahu Bapak Ibu mungkin ada yang ikutan karena beberapa forum, beberapa komunitas di saya pun ternyata kemarin ada yang beli juga di sana kayak gitu untuk yang SpaceX ya. Kita lanjut. Lalu yang kedua ini kita masuk ke bulan Juni ya, karena bulan Juni ini cukup banyak sekali kita punya agenda seperti itu ya. Tapi ada 2 agenda penting di bulan Juni. Kalau kita lihat di sebelah kanan ini masih sama yang kita bahas di pertemuan sebelumnya itu adalah Piala Dunia dan juga refinancing. Sebenarnya kalau kita lihat di sini memang kita tahu ya untuk Piala Dunia sendiri, turnamen ini kan diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko kayak gitu. 3 negara. Dan Donald Trump ini pasti nggak mau lah sebagai presiden ini merusak acara hajatan 4 tahunan yang sangat besar ini kayak gitu. Jadi tekanan politik ini
pasti mereka ini untuk memastikan situasi mereda sebelum adanya Piala Dunia dan sekarang sudah mulai. Yang kedua, ini lebih teknis. Amerika Serikat ini punya deadline untuk membayar hutangnya mereka, kayak gitu kan. Nah, akhirnya ini deadline financing utang mereka ini bakal habis di bulan Juni 2026. Ini refinancing ini tuh ini ibarat Amerika Serikat itu lagi mau gali lubang tutup lubang. Jadi eh supaya membayar hutang yang lama, itu dia berhutang lagi yang baru dengan melakukan refinancing ini, supaya nanti mereka belajar lagi. Mereka utangnya lebih panjang lagi, jatuh temponya, kayak gitu. Makanya mereka butuh investor nih buat beli obligasi Amerika Serikat. Apa artinya buat kita? Kalau kedua hal ini berjalan dengan baik seperti itu kan, maka tekanan terhadap pasar global ini lama-lama atau termasuk IHSG ini bisa sedikit mengurang. Kita ngomongin dari global dulu nih, kita belum masuk di Indonesianya, kayak gitu kan. Jadi ini bisa memulai daripada market itu lebih baik lagi. Nah, ini ya resolusi harus terjadi di bulan Juni kayak gitu. Memang refinancing ini nanti ada beberapa partnya kita akan bahas juga. Tapi sebelum sampai sana, kita akan bahas mulai masuk lagi ke regionalnya di mana di sini ada historical crash daripada IHSG. Oke, kita tahu IHSG kemarin jatuhnya tuh minus 30 sekian persen. Kalau tidak salah minus 35% kayak gitu kan. Tapi kalau kita lihat di sebelah kiri, di sini ada peristiwa-peristiwanya. Di sini ada drawdownnya berapa, level puncaknya berapa, level terendahnya berapa, durasi turunnya berapa. Nah ini saya buat ini kalau tidak salah di 1 bulan lalu deh, 2 bulan lalu, sorry, di bulan April. Jadi saya biasanya memang suka bikin artikel-artikel juga gitu dari beberapa sumber, dari banyak sekali, and then dibuat satu artikel. Nah kalau kita lihat di sini, memang durasi turunnya ini sudah masuki ke 3 sampai 4 bulan seperti itu. Dan pemulihannya apakah sudah bottoming atau belum nanti kita bahas. Pemulihannya ini saya belum lihat, masih lihat belum ada seperti itu. Katalis utamanya memang ada geopolitik dari awalnya, lalu kita tahu ada ratings, ada MSCI, and then ada kebijakan-kebijakan juga seperti itu yang membuat apa? Capital outflow daripada investor asing ini mulai keluar. Tapi kita ngomongin soal investor asing, sebenarnya melihat dari tahun 2024, asing itu kan memang sudah lumayan banyak keluar dari Indonesia kayak gitu. Jadi dan kemarin pun ya pada saat rebalancing MSCI dan itu keluarnya besar sekali kalau tidak salah hampir 70 sorry saya lupa berapa triliun ya, tapi itu besar sekali. Dan kalau kita lihat memang dengan uang segitu masih bisa menggoyangkan pasar lebih jauh lagi. Jadi ntar kita juga bahas tentang MSCI seperti itu. Masih ada beberapa part yang kemungkinan ini belum menjadi titik bottomnya daripada IHSG di hari sekarang. Tapi nanti kita bahas. Ada 3 potensial daripada jalan IHSG-nya seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini memang durasi turunnya itu rata-rata di atas 5 bulan kan, 5 bulan 6 bulanan kayak gitu kan. Pemulihannya ini yang cukup panjang. Ini yang kita jadi pertimbangan dimana kalau kita lihat ini pemulihannya itu rata-rata lebih dari, kalau kita ambil rata-rata ya ini lebih dari 1 tahun kayak gitu kan. Even di 2025 kemarin kita 11 bulan seperti itu, di COVID itu kita kurang lebih 12 bulan, and then di 2008 kita 28 bulan. Dan kita tahu di market sekarang ini tidak ada contoh dari yang sebelumnya. Jadi memang ketika yang lainnya pada lagi hijau-hijaunya, kita tahu Kospi, Hang Seng, and then Nikkei, DJI itu semuanya lagi naik-naiknya, hanya kita doang yang merah. Jadi memang tidak ada contohnya. Tidak seperti 2008 yang semuanya tuh jatuh juga kayak gitu ya. Jadi pemulihannya anggaplah kita ambil rata-rata itu memang ada potensial di atas 12 bulan atau 1 tahun. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, ini secara makroekonomi Indonesia, dari net foreign flow selama year to date dari Januari sampai dengan Juni sekarang itu sudah minus 78,3 triliun kurang lebih. Dan dalam 1 minggu kemarin ini sudah minus 6,8 triliun. Yang Bapak Ibu dan teman-teman harus lihat di sini adalah nilai bond yield daripada negara kita. Ini ada yang 1 tahun, 52 weeks, and then 10 years, and then 5 years, and then 3 years. Sebelumnya ini tidak mencapai di angka 7%, tapi sekarang itu sudah mencapai di angka 7%. Kayak gitu ya. Berarti tinggi banget. Tandanya apa? Ketika bond yield naiknya besar sekali, berarti banyak sekali barang-barang atau obligasi-obligasi ini yang memang dijual. Kayak gitu kan. Semakin besar bond yieldnya berarti memang yield bondnya ini belum laku. Tapi semakin banyak yang beli bonds di Indonesia, maka otomatis yieldnya atau bunganya ini akan semakin rendah. Kayak gitu kan. Nah, ada hal yang menarik yang saya lihat di sini. Saya akan membahas
positive sides and negative sides. Dan saya tidak terafiliasi dengan politik manapun ya Bapak Ibu ya. Saya bukan 01, 02, 03 kayak gitu kan. Saya bukan pendukung 02, 01, 03. Pokoknya kita di sini netral ya, tidak ada anak abah, anak apa kayak gitu-gitu. Oke? Oke, kita di sini ngeliat yang positifnya juga. Nah, kita lihat makroekonomi Indonesia. Kalau kita lihat di sini, bond yieldnya yang 1 tahun ini kurang lebih 7,27%. 7,27%. Bapak Ibu, kalau misalnya simpen investasi kayak gitu kan, ini 1 tahun dikasih bunganya ya ini atau returnnya 7,27% bond yieldnya. Yang kita perhatikan, inflation dari kita atau tingkat inflasi kita itu 3,08%. Jauh antara return yang kita dapatkan dari yieldnya ini 7,27 dibandingkan dengan inflationnya 3,06. Kita bandingkan di sini dengan Amerika Serikat. Kalau Amerika Serikat ya, ini bond yieldnya yang 1 tahun saja di sini mana yang 52 weeks 3,86. Sorry. Di sini 3,86 ya, tuh. Dengan nilai inflasinya kurang lebih 4,2%. Kalau kita matematika sederhana ya, yang satu tadi 7%-an ya, 7% dikurang inflasinya 3% itu minus masihlah dapat 4% kayak gitu kan. Ini yieldnya 3,86, inflasinya 4,2. Kita ngomong ini matematika yang tidak memang tidak sesimpel itu hitungannya. Tapi kalau kita ngomong hitungan ini, maka investasi di US seperti itu ini akan tergerus memang dengan nilai inflationnya atau bondsnya ini itu akan mengurangi atau return dari bondsnya ini tidak sejalan dengan inflationnya. Yang akhirnya apa? Kalau saya lihat di sini ya kita itu real yield 1 year-nya ini yieldnya positif sekali 4,27% dibandingkan dengan Amerika Serikat minus 0,34% karena tidak bisa melampaui dalam jangka waktu 1 tahun. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu harus dilihat kita masih akan ada satu lagi meeting daripada BI. Kayak gitu kan? BI ini baru BI. BI itu kalau nggak salah kan kemarin ada yang dipercepat tiba-tiba ya pengumuman tentang suku bunga. Lalu nanti di tanggal belasan juga ada pengumuman, ada meeting juga tentang BI itu sendiri. Bond yield kita tuh tinggi sekali, 7,27. Lihat dengan suku bunga kita, berapa persen. Nah, biasanya antara ketika yield bondnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunganya, maka ada potensi akan ada kenaikan lagi suku bunganya. Tapi kebalikannya, kalau bond yieldnya di bawah suku bunganya, berarti suku bunga ada potensi untuk diturunkan, kayak gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita melihat seperti ini, return di Indonesia itu investasi 7,27%, kayak gitu kan dibandingkan dengan di US. Maka rupiah ada potensi menguat. Kenapa bisa menguat? Karena orang akan melihat nih, wah investasi di Indo nih lebih besar sekali dibanding di US seperti itu. Kemarin kita boleh lah USD kita memang melemah cukup dalam kayak gitu kan. Sorry, rupiah kita melemah sekali seperti itu dibandingkan dengan dolar. Nah, tapi kalau seperti ini ada potensi rupiah itu akan mengalami penguatan kayak gitu ya. Disclaimer on. Kini kita disclaimer ini based on analisis saya pribadi saja seperti itu ya. Lalu yang kedua, sekilas info di sini kita ada tiga. Ini ada tiga informasi yang kemarin rame banget ya Bapak Ibu, di mana kalau kita lihat di sini ada tiga yang orang ini sampai takut seperti itu. Tapi yang di sebelah paling kiri ini adalah yang paling rame. Kayak gitu kan ya. Ini ramenya tuh bener-bener rame banget. Baru banget di hari kemarin. Kayak gitu. Nah kalau kita lihat di sebelah paling kiri adalah Fitch Ratings yang membicarakan tentang DSI. Seperti itu. Yang membicarakan tentang kita punya dan antara sumber daya Indonesia. Kayak gitu kan ya. Nah dimana kalau kita lihat sebelah kiri ada tekanan lagi di market Indonesia bahwa oh ini ada potensi berbahaya kayak gitu kan. Ini akan menaikkan credit risk-nya seperti itu dan yang lain-lainnya ya kan. Terus juga kalau yang di tengah Bapak Ibu ini kemarin lagi ramai banget di mana Danantara atau DSI ternyata ini sudah memberikan apa ya keputusan yang menurut saya ini sangat baik sekali kayak gitu. Di mana keputusannya adalah memang Danantara itu hanya sebagai surveyor, hanya sebagai yang melihat saja, memantau saja, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya kita seperti ini lebih enak nih bahwa sektor-sektor yang berkaitan dengan satu pintu ini memang yang paling saya lihat ya yang paling banyak dilihat itu adalah yang sektor sawit dibandingkan dengan batu baranya. Jadi untuk batu bara kenapa kemarin bumi ada semua segala macam kayak gitu naiknya tinggi sekali. Selain ada growth splitnya kan kemarin dibatalin ya, tidak jadi di Minerba yang jadinya hanya di oil and gas seperti itu. Satu pintu pun ya ini yang bakal diperhatiinnya banget adalah di yang CPO-nya. Jadi ini adalah
positioning yang paling bagus dan pengumumannya paling enak juga buat kita. Tapi di yang paling kanan sini, ini ada isu soal penurunan rating, di mana kemarin rame banget ya sebelum ISG jatuh besar sekali, katanya kita mau diturunkan dari S&P Global dari BBB menjadi BBB minus seperti itu, Fitch Ratings juga, Moody's juga kayak gitu kan. Nah, ini menjadi isu yang negatif juga, sentimen negatif untuk market kita. Kita belum tahu nih hasil pengumumannya apa seperti itu, tetapi tetap kita harus perhatikan ya Bapak Ibu mengenai penurunan rating dari isu penurunan rating daripada tiga lembaga pemberi rating seperti itu ya. Oke. Kita masuk lagi ke ISG dan rupiah. Mengapa? Actually rupiah ini sudah mulai membaik 17.700 seperti itu. ISG juga sudah mulai lompat seperti itu kan dari kemarin, tepat sekali itu menutup gap di angka 5.400 Bapak Ibu kalau kita ngomongin tentang ISG. Dan dia kemarin naiknya cukup enak sekali ya, mencapai di angka 6.000, akhirnya bisa closing lagi di angka 6.000. Tetapi kalau kita lihat based on chart di sini, dia ini tertahan oleh Fibonacci 200% di angka 6.008. So kalau 6.008 nya tertembus, maka ada potensi kemana? Maka ada potensi ke 6.328 seperti itu ya. Tapi kita mau ininya lagi adalah kenapa sih kemarin ISG dan rupiah ini melemah kayak gitu kan? Sudah pasti memang yang pertama drama MSCI, kita masih ada nanti ada pengumuman lagi seperti itu. Terus dolar Amerika Serikatnya juga menguat secara global, suku bunga The Fed-nya lagi tinggi, cadangan devisa kita actually yang Mei juga turun kayak gitu kan. Yield obligasi kita tiba-tiba naik banget kayak gitu. Fitch kasih outlook negatif kemarin ke sektor perbankan lah, sekarang waktu itu ke Danantara lah, sekarang ke DSI lah, kayak gitu kan. Jadi memang banyak sekali nih rating-rating yang diberikan negatif kepada kita dan akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan investor asing terhadap Indonesia. So ini adalah beberapa yang saya lihat yang membuat market itu kemarin merahnya cukup dalam dan ini membuat kita semua portonya juga merah semua kemarin ya. Kita tahu ya, dari pelemahan ini memang tentu ada yang diuntungkan, di mana memang Indonesia sendiri adalah negara net ekspor. Kayak gitu kan, ekspornya lumayan besar dibandingkan dengan impornya, pasar utamanya juga ada 5 di sini besar-besar. Coal, CPO, nikel, tembaga itu adalah tiga produk yang paling besar yang kita ekspor ke negara-negara tersebut. Di sini saya ingin membahas tentang refinancing hutang US-nya, di mana poin ini adalah yang sangat penting dari sekian naratif ini. Oke, kita mulai dari yang pertama di mana refinancing ini kan seperti membuat hutang baru untuk membayar hutang yang lama kayak gitu. Di mana jatuh temponya itu di bulan Juni ini 2026 dan kalau tidak salah ini sudah lagi diancang-ancang lagi untuk refinancingnya seperti itu dan ini pasti akan diberikan narasi perang-perang kemarin karena kita tahu ya perang-perang itu cukup besar biayanya untuk Amerika Serikat yang membuat mereka susah nih kalau misalnya untuk bayar hutang sekarang. Jadi mau nggak mau, coba deh kasih kesempatan saya atau kesempatan kami ini sebagai US ini, governmentnya US untuk bisa berhutang kembali, kayak gitu kan. Nah, cuman masalahnya agar refinancing ini bisa berjalan, mereka ini butuh yield yang tidak begitu tinggi. Karena yield Amerika Serikat ini lagi tinggi-tingginya sekarang. Nah, mau nggak mau, mereka ini harus menurunkan yield bond yield, yield obligasi daripada government bonds dari Amerika Serikat seperti itu. Tapi bagaimana caranya gitu kan? Caranya mereka itu harus membuat demand yang kuat untuk obligasi Amerika Serikat dengan posisinya adalah USD atau mata uang dolarnya itu harus kuat. Kenapa? Nanti investor supaya mereka mau beli USD lagi. Itulah salah satu reason rupiah melemah pun dari sini juga. Bapak Ibu boleh cek di TradingView di mana itu ada kodenya di XY seperti itu. Kalau di XY ini bahkan kemarin sempat menyentuh ke angka 100 itu tinggi sekali ya. Kalau kita ngomongin 100 ini kan fotonya foto yang lama ya. Kalau 100 itu sudah mencapai sini nih, udah sampai di sini. Jauh sekali. Terakhir ini di 99 sekarang sudah di 100. Jadi memang untuk di XY itu sudah tinggi sekali seperti itu. Dan ini salah satu cara yang dilakukan oleh Amerika Serikat supaya mereka bisa refinancing, mereka bisa berhutang kembali. Ini yang membuat kenapa banyak mata uang yang berkaitan dengan dolar itu mengalami pelemahan juga selain Indonesia, kayak gitu ya. Lalu selanjutnya, kalau kita lihat di sini CDS ini adalah credit default swap, di mana CDS ini mengukur ya, semakin tinggi CDS ini maka semakin tinggi pula persepsi resiko gagal bayar suatu negara atau perusahaan di mata investor, gagal bayar untuk investment kayak gitu. Nah, masalahnya CDS kita pun lagi naik-naiknya juga sekarang kayak gitu kan. Jadi ada sentimen negatif juga nih dari sisi CDS-nya. Jadi banyak investor yang menganggap mungkin kita ada potensi gagal bayar kalau investasi di Indonesia kayak gitu. Nah,
Jadi kita bahas GDP-nya Indonesia kemarin tumbuh 5,61%, yang memang lebih banyak dari penyediaan akomodasi makan dan minum, which is itu dari MBG. Ya, mudah-mudahan tidak hanya dari MBG saja, nanti bisa jadi naik dari informasi komunikasi, transportasi pergudangan, penyediaan perdagangan besar dan eceran kayak gitu-gitu. Jadi semuanya ini memang kalau bisa ini jalan naik atau ada kenaikannya itu cukup tinggi kayak gitu dibandingkan hanya satu saja. Kalau misalnya satu kan ini menumpang untuk semuanya ya, tapi mudah-mudahan yang lain pun juga bisa naik supaya 5% kita itu 5% yang cukup besar kayak gitu ya. Oke, kita masuk ke MSCI di mana kalau di sini saya ingin membahas sedikit tentang ini aja. Ini kemarin pasti rame banget Bapak Ibu, ini adalah source dari Bloomberg. Ini kemarin rame sekali pasti di grup-grup ya. Ini sengaja saya tidak kasih logo dari kantor juga. Ini adalah pendapat saya pribadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini saya ingin memberikan contoh yang di edition aja dulu deh. Di sini ada Bumi, Energi, NDF dan seterusnya. Lalu ada eventnya, funding, EVF, funding segala macam. Lalu di sini ada demand US dollarnya, and then ada XADV-nya. Nah, yang bisa perhatikan nanti nextnya di bulan Agustus berarti ya kan Mei, Agustus, and then nanti ada lagi di akhir tahun seperti itu. Perhatikan untuk eventnya yang funding, and then dan juga XADV-nya, kayak gitu. Semakin tinggi XADV, maka semakin tinggi juga dia bisa berdampak pada MSCI ini. Jadi kalau kita lihat funding, berarti MSCI memberikan funding di saham tersebut. Berapa besarannya? 8,21 US dollar juta, kayak gitu 8,21 juta US dollar dengan XADV-nya 0,21. Berbanding dengan NRG, fundingnya lebih kecil 8,1, tapi XADV itu lebih tinggi 0,66. Jadi ntar kita perhatikan tuh itunya tuh XADV-nya, kita lihat eventnya seperti itu untuk nanti kalau kita berhadapan lagi dengan MSCI, dengan pengumuman MSCI, kita sudah bisa mengambil position nih dalam jangka waktu 1 bulan. Karena biasanya kan rebalancing dulu, and then data ini keluar seperti itu rame, baru nanti kita bisa hamin satu sebelum efektif, nah, kita bisa melakukan trading-trading pendek kayak gitu ya. Tuh. Lalu yang kedua, oh sorry. Oh, berarti yang tanggal kita di akhir. Oke, sekarang harus bagaimana? Cash atau into the market? Bapak Ibu boleh coba ditulis di kolom chatnya, nah, supaya kita interaktif di sini. Apakah Bapak Ibu ini posisinya sekarang gimana? Lebih banyak cash atau lebih banyak yang di marketnya? Boleh ditulis di kolom chatnya. Waduh, Pak Udin all in, mantap. Nyangkut Ibu Ratu, Bu Ani cash. Bu Lisa cash. Wah, ini cacing-cacing naga-naga nih Mas Afif ya. Bu Gracia di oh di market, oke di saham. Oh Adam William udah all in, Pak Adam. Oke, berarti memang di sini kalau kita lihat rame masih ya yang ada di market ya. Masih ada yang di cash juga, masih ada yang di market juga. Pak Aris di sini all in ya, cacing-cacing naga-naga kayak gitu kan. Oke, it's okay. Kalau di sini mungkin Bapak Ibu nanti ada yang masih bingung. Aduh, saya ini mau put into the market nggak ya? Atau saya cash aja dulu nggak ya? Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa diperhatikan oleh Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, oh ini perhatikan tanggalnya di sini. Kebalik nih untuk ininya, tapi nanti kita bahas. Yang pertama, kita akan melihat nih kapal bocor. Ibarat kita sedang di kapal bocor ya. Ini perhatikan, di mana ada dua potensi. Apakah kita akan diam di tempat saja, which is kapal akan tenggelam secara perlahan? Ya, sudah pasti itu ya, mati pelan tapi pasti kayak gitu. Atau kita loncat ke laut. Ada dua potensi. Kita ketemu kapal lain seperti itu, atau kita dimakan oleh hiu. Kayak gitu kan ya. Ini ada kemungkinan hidup, tapi belum tentu juga kayak gitu. Nih, memang di kondisi seperti ini tidak ada zona yang aman. Kayak gitu. Kita lagi jatuh-jatuhnya, silahkan dipilih di sini kan. Kita mau stay di kapal yang bocor itu, lama-lama pasti tenggelam, atau kita lompat ke laut, which is lompat ke market. Ada potensi kita mengalami kenaikan, which is dapat keuntungan, profit seperti itu, atau kita dimakan hiu, kayak gitu kan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita lihat di sini ada slogan asal hold pasti naik. Nah, ini yang hati-hati ya. Dimana kalau kita lihat indeks Nikkei di tahun 89 itu baru naik mencapai titik kembalinya dari puncak sebelumnya jatuh gitu ya. Itu kurang lebih 35 tahun. Jadi bagi yang melakukan trading ataupun investment, kalau memang sudah waktunya stop loss aja gitu. Jangan takut untuk stop loss. Wah, di sini saya lihat di komentar Porto masih berdarah. Nggak apa-apa, pasti banyak yang satu nasib seperti itu. Karena saya juga merah, merah merona kayak gitu kan. Nah, tapi di sini kita balik lagi ke sini di mana slogan ini tidak berlaku secara universal ya. Jadi tetap hati-hati kalau memang sudah saatnya stop loss saja kayak gitu. At the end ya, setelah ini semua kita balik lagi.
pertanyaan pertamanya adalah kalau marketnya besok drop 30%, kira-kira kita masih bisa kerja, makan enak, sama tidur nyenyak nggak? Kalau misalnya enggak, berarti porsi kita di market itu besar banget. Kayak gitu kan? Tapi kalau misalnya kita tenang seperti itu, berarti porsi kita ini sudah pas. Kayak gitu, nggak terlalu besar. Lalu yang kedua, kalau misalnya kita pegang cash, kayak tadi saya lihat juga ada beberapa yang pegang cash seperti itu. Kalau besok deh, market rally 50% dalam jangka waktu 6 bulan. Kita tadi bisa lihat ya, 1 tahun itu bisa balik recovery-nya dari 30% seperti itu. Nah, apakah kalau kita masih pegang cash semua, apakah kita akan nyesel berbulan-bulan? Aduh, waktu itu kita all in nih. Waktu itu kita cacing-cacing naga-naga nih, kayak gitu kan? Kalau misalnya kita nanti nyesel berbulan-bulan, maka porsi cash kita itu terlalu besar, kayak gitu dibandingkan dengan yang ada di market, kayak gitu kan? Yang terakhir dari dua jawaban itu nanti Bapak Ibu bisa menentukan kira-kira berapa porsi yang dibuat untuk amunisi dan yang masuk ke market, kayak gitu. Oke? Nah, jadi ini untuk ininya, ini untuk kita refresh sedikit ya, karena memang marketnya sedang seperti ini. Nah, ngomong-ngomong tentang MSCI, sorry tadi kepotong ternyata ya. Di sini ada perhatikan dua tanggal Bapak Ibu, di mana tanggal yang krusial seperti itu. Kenapa saya bilang mungkin ISG belum bottomnya? Bukan bukan berarti kita ini masih mempredik dua tanggal ini, di tanggal 18 Juni sampai di tanggal 24 Juni. Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu ada event apa di tanggal dua tanggal ini, 18 Juni sampai 24 Juni? Boleh tulis di kolom komentarnya yang tahu coba. Silakan, silakan. MSCI, betul MSCI, Mas Apip. Ambil rapot anak mas, benar juga. S&P 500, MSCI dan rating, ya betul sekali. FTSE, betul FTSE kita di tanggal 22. Mas Adam William kerja, bener ya. Daripada kita pusing mikirin market ya, mendingan kita kerja kayak gitu kan. Betul sekali Bapak Ibu, thank you so much yang sudah jawab di kolom komentar ya. Dimana di tanggal, kalau FTSE itu nanti kita di tanggal 22, berarti di kita tanggal 23. Di tanggal 18 itu kita ada market review seperti itu. Lalu nanti di tanggal 24 itu kita ada market classification. Jadi memang di bulan Juni itu akan menjadi eh apa ya, waktunya rebalancing besar-besaran untuk MSCI kayak gitu. Nah, 18 Juni ini kan adalah market review. Itu ada tiga pilihannya. Saya harus melihat note saya di mana, sebentar, saya mau coba cek note saya dulu ya supaya kita nggak salah nih. Ini bahasanya soalnya ini nih bahasanya lumayan ribet. Takut saya salah. Oke, Market Accessibility Review itu di tanggal 18 Juni, and then di tanggal 22 Juni nanti ada Effective FTSE Russell Rebalancing, dan juga di tanggal 23 Market Classification, betul sekali. Nah, nanti di tanggal 18 ini perhatikan daripada pengumumannya, di mana ada tiga pengumumannya nanti daripada MSCI. Resultnya, apakah kita masuk ke note improvement? Jadi kalau note improvement berarti ini kita masih tetap di emerging market seperti itu. And then continue review berarti kita tetap ditunda untuk review lagi, berarti kita masih di freeze. Dan yang ketiga dari classify. Kalau kita di classify berarti kita siap-siap di uh, marketnya ini dirubah kayak gitu kan. Kita di emerging market kira-kira pindah ke mana Bapak Ibu seperti itu. Nanti pengumumannya di tanggal 24. Jadi di tanggal 20, di tanggal 18 itu penting sekali kita harus melihatnya di situ. Kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya kita masuk di classify, maka ini yang menjadi cukup berbahaya. Karena untuk masuk ke develop market, eh, itu sepertinya kita belum sekelas Kospi, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya private credit pun juga sama, betul sekali nih Pak Adit ya. Tapi kalau misalnya kita reclassify, ada potensinya ke frontier. Meskipun frontier itu kecil sekali kemungkinannya, itu harus saya berikan. Yang paling besar itu kemungkinannya adalah kita masih di freezing lagi. Masih kita itu di improvement. Kalau kita lihat di sini tadi namanya continue review untuk di tanggal 18. Kayak gitu ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi supaya kita cepat masuk ke teknikalnya. Kita lanjut dulu di sini. Oke, ini ada most settled inflated rally. Jadi intinya MHIR ini mahir ya, saya bilangnya, di mana ada rally besar. Ya, rally besarnya ini ketika rally besar biasanya kan kalau rally besar fundamental itu bagus. Tapi kalau ini rally-nya itu kencang, tapi secara fundamental itu enggak bagus seperti itu ya, tidak begitu sempurna. Biasanya itu terjadi karena memang ada euforia dari market itu sendiri, ada liquidity yang cukup tinggi dan juga FOMO. Biasanya kan kita tahu investor Indo ya, kita bahkan saya sendiri kadang-kadang pun juga masih terkena FOMO seperti itu. Dan kondisinya unik, memang harganya itu akan naik tinggi-tinggi banget seperti itu, tapi masih banyak yang nggak percaya kenapa dia bisa naik setinggi ini.
Nah, ini memang pasar naik ini biasanya ada likuiditas dari pemotongan suku bunga The Fed yang mengalir ke pasar. Kita tahu ya, ini The Fed ini lagi semakin gencar dengan ingin memotong suku bunga. Tapi kalau memang dia ingin menaikkan memotong suku bunganya, maka otomatis mereka ini harus uangnya mereka ini harus lari ke tempat ya, ke suatu instrumen. Biasanya larinya sudah pasti ke emerging market kayak gitu kan. Nah, untuk terjadi mahir atau most hated inverted rally ini, perhatikan 4 poin di sini. Ada VIX, ada DXY, ada USD 2 year, dan juga Bitcoin atau BTC. Nah, untuk VIX-nya sendiri, ini adalah volatility ya. Waduh, hated rally jelang mid election bumi 1000. Waduh, lucu sekali baca komentar-komentar di sini ya. Tapi kalau kita balik lagi di sini, VIX-nya sendiri ini kalau sudah di bawah 20 itu kecil sudah tanda yang pertama. Lalu DXY kita masih tinggi banget, masih di angka seratusan. Kita butuh di bawah angka 98 karena kalau dari bawah 98 berarti USD ini itu sudah lari ke aset-aset lain. Dolarnya itu sudah lari ke aset lain, biasanya emerging market salah satunya. And then USD 2 year-nya dan 1 year-nya itu harus di bawah daripada suku bunga Amerika Serikat, dan yang terakhir adalah Bitcoin. Ya, kalau Bitcoin ini 72.000, 73.000 lah kalau bisa di atas itu. Oke. Itu untuk market ya, sedikit ya. Kalau sudah terjadi itu semua, maka kita ada potensi risk on pakai banget kayak gitu ya. Oke, itu sudah selesai untuk market dan narrative story-nya. Supaya kita ini ya, tahu deh kira-kira kondisi marketnya sekarang seperti apa, kayak gitu kan. Mudah-mudahan kita tidak ada lagi ya berita-berita negatifnya setelah di tanggal 24. Mudah-mudahan 18 pun sudah bagus pengumumannya kayak gitu. Eh dan 1 minggu ke depan ini mudah-mudahan bisa rally juga, mudah-mudahan kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke masuk ke technical analisisnya, di mana hari ini kita akan membahas tentang strategi ya. Strategi entry-nya apakah buy on weakness, buy on support, dan yang lain-lainnya seperti itu. Tapi di sini sebelum masuk ke sana kita masuk ke trend analysis dulu. Ini kita untuk review sedikit saja. Jadi singkat saja kalau untuk di sini. Sebentar, ini ada salah. Oke, kita masuk dari yang pertama. Sorry, kita langsung tren aja di sini. Di mana saya ingin ingatkan lagi untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kita tren itu ada 3, gitu ya. Ada 3 di sini, ada uptrend, ada downtrend, dan juga ada sideways. Sebentar, di sini saya ingin menjawab sedikit dari Pak Heri, market selama Pildun, dana beralih ke Pildun. Yes, betul sekali. Jadi kalau kita ngomongin tentang Pildun ya, itu memang biasanya market itu nggak lari investor atau biasa trader-trader tuh nggak lari ke market. Jadi likuiditas itu lebih sepi, lebih sedikit. Mereka larinya ya kita tahu kemana lah ya, seperti itu. Ke Piala Dunia tuh ke apa gitu ya kan pasti tahu gitu Bapak Ibu semuanya. Oke, itu ini saja. Tadi saya lihat komentarnya seru-seru sekali di sini ya. Kita balik lagi ke materinya. Oke, kita balik di sini di mana trend itu ada 3, ada uptrend, ada sideways, dan juga ada downtrend dengan rumusnya masing-masing seperti itu. Uptrendnya ada pucuk lembah, di sini ada lembah, ada pucuk, ada lembah yang lebih tinggi, lembah keduanya, ada pucuk kedua yang lebih tinggi, dan ada lembah yang ketiga lebih tinggi juga. Downtrend pun juga sama. Di sini ada pucuk, ada lembah, ada pucuk kedua yang lebih rendah, ada lembah kedua yang lebih rendah, dan seterusnya. Pucuk ketiga lebih rendah juga, seperti itu. Itu untuk trennya. Kalau tidak masuk di antara dua rumus ini, antara rumus downtrend dan juga eh, rumus ada uptrend, maka otomatis ya dia masuk ke dalam fase sideways kayak gitu kan ya, seperti itu. Oke, itu untuk trennya. Kita sedikit saja di sini. Strateginya gimana pada saat kondisi uptrend? Biasanya kalau saya memberikan, kita sudah tahu nih titik-titiknya di mana saja seperti itu. Maka biasanya ya setelah kenaikan dari pucuk yang pertama di sini, noted dulu sini ya. Ini ada lembah satu, ini membentuk pucuk yang pertama. Lalu turun, dia ada rebound, tapi nggak menyentuh sampai di lembah yang pertama, sorry di lembah satu sini. Maka di area sini, di area rebound sini, ini sudah bisa menjadi spekulatif buy bagi Bapak Ibu semua yang ingin melakukan buy seperti itu. Karena at least kita mencari potensial mencapai di area pucuk sebelumnya atau di pucuk satunya, kayak gitu. If nanti dia break thread, nah ini kita bisa taking profit atau kita mau tunggu lagi pullback di area supportnya di harga 1.500 atau di nanti lembah yang ketiga ini harus lebih tinggi daripada lembah yang kedua kayak gitu. Jadi di lembah kedua itu sudah bisa ada potensi spekulatif buy bagi yang ingin melakukan trading ketinggalan pada saat melakukan uptrend, pada saat trennya lagi kondisi naik seperti itu. Lalu yang kedua ini ada downtrend. Downtrendnya sendiri
Di sini pun juga sama, ada lower high, ada lower high, lower low seperti itu. Bagi yang ingin exit position ya, misalnya Bapak Ibu beli apa? Bumi lah ya, misalnya Bumi kemarin lagi rame banget ya. Let's say ini di harga 10 deh gitu. Kita nggak pakai harga asli ya. Turun ke harga 5 kayak gitu kan. Sempat naik, ada naik dari lembahnya ini. Nah, di sini kita membentuk pucuk yang kedua. Nah, ketika membentuk pucuk yang keduanya lebih rendah daripada pucuk yang pertama ya, ini kita sudah ada tanda-tanda boleh untuk dijual terlebih dahulu. Kayak gitu. Ketika apapun instrumennya, apapun sahamnya membentuk pucuk yang keduanya lebih rendah daripada pucuk yang pertama. Karena minimum di situ ada dua potensi. Ada sideways ataupun akan membentuk downtrend yang lebih panjang. Kayak gitu ya. Seperti itu. Ini untuk yang uptrend downtrend ya. Oke, terus lalu di sini kita ngomongin tentang reboundnya karena market sedang lagi jatuh-jatuhnya. Karena ini sebenarnya sudah pernah kita bahas tentang rebound ini, di mana ada 4 fase ya pada saat rebound ini akan terjadi. Sudah pasti downtrend terlebih dahulu, kapitulasi, lalu ada akumulasi, biasanya sideways ya. Setelah turun dalam sekali, lalu dia akan masuk pada fase sideways, baru dia ada potensial rebound kayak gitu. Kondisi idealnya rebound itu koreksi dalam ini 10-20%, volumenya udah tipis sekali, sentimennya udah nggak ada lagi sentimen negatifnya, baru itu bisa ada tanda-tanda reboundnya tuh lebih besar, itu lebih ideal juga kalau misalnya volumenya sudah habis kayak gitu ya. Seperti itu, ini kondisi reboundnya, ini pun sudah kita bahas kemarin. Oke, kita lanjut dulu di sini. Nah, ini volume bensin rebound ini salah satu contohnya. Ini 9 April, sudah lama contohnya ya. Pada saat itu, ini juga sama nih kan, turun. Ini ada kapitulasi, volumenya besar sekali. Masuk ke fase sideways, volumenya tipis banget, kecil-kecil banget. Nah, ini kita bisa, yang mau trading-trading lucu kan lumayan ya, itu di angka 128. Jadi kurang lebih dapat 17%. Kalau kita lihat dari trading plan yang saya berikan pada saat itu di sebelah kiri ya, Bapak Ibu. Itu contoh yang pertama, lalu contoh yang kedua juga di sini ada ANRGA di tanggal 30 Maret. Ini pun juga sama, polanya persis banget ya. Dimana ini dia turun, kapitulasi, downtrend, volumenya gede, and then mulai masuk ke fase sideways, volumenya kecil banget, kosong ya, kering. Kita bisa lihat di sini kira-kira supportnya di mana, kita bisa pasang posisi buy seperti itu. Kalau waktu itu kenanya dari entry buy ini sampai di angka 1865, jadi kurang lebih 22%. Jadi memang enak nih sekarang nih Bapak Ibu yang ingin melakukan trading, saham-saham yang mungkin masih downtrend, masuk fase sideways, perhatikan deh. Ketika volume sudah mulai kecil-kecil, nah itu lebih enak itu. Volumenya sudah mulai kering karena biasanya sudah ditinggalin oleh retail, kayak gitu kan. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada strategi entry untuk dari analisa teknikal, di mana untuk strategi entry ini memang ada banyak. Cuman di sini saya ingin memberikan apa itu sih sebenarnya strategi entry kayak gitu kan. Nah, anggaplah di sini ada Bangdo ya. Nih, saya fans Portugal nih kan, Ronaldo, let's say lah namanya Bangdo. Dia ingin jalan-jalan nih, naik bis. Ya kan? Naik bis, akhirnya dia datang ke stasiun. Pergilah dia ke terminal bis. Banyak nih bis yang pengen dicari kayak gitu kan. Nah, Bangdo ini adalah kita sebagai retail. Bis-bisnya ini adalah saham kayak gitu. Nah, yang paling enak ya kan, strategi entry ini adalah cara kita memilih kapan dan di mana kita pengen naik bisnya ini. Kalau misalnya kita naiknya terlalu cepat, ya kita kelamaan nunggunya kayak gitu kan, sampai pegel nanti nungguin di stasiun kayak gitu, nih bisnya nggak datang-datang, nggak dijemput-jemput kayak gitu kan. Kan biasanya kalau di market suka ada yang bilang kan, wah ini sopirnya nih mau jalan nih, bisnya mau jalan kayak gitu kan. Terus kalau misalnya kita bisa naik di waktu yang tepat, otomatis kita bisa dapat duduk yang nyaman, kayak gitu kan. Kita bisa nggak nunggu lama-lama, naik, duduk, jalan, kayak gitu. Tapi kalau kita naiknya terlambat, otomatis bisnya sudah pergi. Kita ketinggalan market, masuk telat nggak bang, kayak gitu kan. Nah itu kondisi strategi entry. Karena biasanya saya pun juga kadang-kadang terlalu cepat, bahkan kadang-kadang dibawa turun dulu sahamnya. Udah agak-agak nggak kuat, kadang-kadang stop loss, kadang-kadang ini seperti itu kan. Kalau kita di retail, akhirnya mau nggak mau kita buang, ujung-ujungnya naik kan, biasanya kayak gitu tuh realita retail banget kan. Kok dibuang dia malah naik, sering denial and telat masuk no kan, bener. Tidak hanya saya saja, kita kita ternyata ceritanya banyak ya. Tidak hanya saya sendirian saja yang pernah seperti itu. Kita ini kayaknya udah mau mulai naik nih, kita udah nungguin lama-lama ya kan, nanti deh, nanti aja deh masuknya deh, tiba-tiba udah jalan bisnya, kita ketinggalan gerbong, ketinggalan bisnya kayak gitu kan. Jadi strategi entry ini cukup penting juga. Nah, ada banyak strategi entry
Dimana kalau kita lihat di sini, oh ya, ini apa itu strategi entry? Definisinya memang kita ini untuk menentukan di mana harga beli sahamnya, kayak gitu kan, kapan waktu yang tepat sama kondisinya. Gambarannya di sini saya berikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Trend following, main reversion, ada buy on support, buy on weakness, buy on breakout, and then pullback after breakout. Cuma di sini kita nggak akan bahas semuanya. Kita bahas yang cukup ramai saja, tetapi kita lebih spesifik di sini. Dimana kalau buy on support itu biasanya kondisinya dia lagi sideways ataupun dia lagi uptrend. Ada uptrend turun sedikit, melihat titik supportnya, kita di sana. Nah, buy on support ini memang konservatif. Cocok banget dipakai pada saat market seperti kemarin. Itu cocok banget. Di bulan Mei, kapitulasi perhitungan sementara, ya perhitungan sementara, win rate saya itu cuma 39%. Itu terjadi ya di awal Mei itu banyak yang loss karena saya terlalu pede bahwa market akan rebound, bahwa market akan rebound. Ya, market akan rebound, tetapi tidak dalam jangka waktu dekat kayak gitu kan. Ternyata dia lebih jauh lagi. Nah, di akhirnya saya baru nemu, oh iya kenapa nggak buy on support kayak gitu kan. Dan ternyata di awal Juni kemarin itu mostly kita awal Juni belum ada rebound ya. Actually, awal Juni kita baru mulai rebound tuh di tanggal 8. Kayak gitu. Nah, di bulan Juni itu win rate saya so far ya, ada month to date seperti itu sudah di atas 50%. Dengan cara apa? Buy on support. Kayak gitu kan. Kemarin PTRO buy on support di harga 3.300 kalau tidak salah, sorry ya 3.300 3.400, which is sekarang sudah naik tinggi banget. Terus juga kemarin itu terakhir saya ada sahamnya Pak Hapsoro Mina, buy on support juga itu di Morningstar PCR HB Sekuritas kayak gitu. Itu buy on support semua. Dan ini kondisi yang paling enak untuk melakukan buy on support di kondisi downtrend. Dalam banget kayak sekarang. Ini memang konservatif sekali. Kondisinya di sini secara teoretikal adalah sideways and uptrend. Tapi kalau misalnya lagi downtrend pun juga bisa dipakai. Nah, buy on weakness, ini kondisi pasarnya biasanya memang kalau lagi koreksi pendek aja. Kayak gitu kan. Ini untuk kita trading jangka pendek. Biasanya ada half candlestick lah nanti. Ada pakai Fibonacci pendek lah. Kayak gitu-gitu. Buy on breakout ya berarti ketika market sahamnya itu breakout di atas resistance, so kita bisa ambil meskipun itu potensinya masih ada pullback. Dan inilah lawannya daripada buy on breakout adalah pullback after breakout. Jadi kita kadang-kadang kalau breakout itu kan nunggu konfirmasi ya, apakah dia memang betul-betul sudah breakout atau belum. Jadi kita tunggu dulu apakah ada pullbacknya. Biasanya 1 sampai 2 candlestick lah. Itu bisa menentukan. Nah, ini lebih aman memang daripada kita buy on breakout. Kita mulai dari pertama, ini adalah buy on support. Buy on support ini adalah beli di area support, yaitu level harga di mana saham sering berbalik naik karena banyak pembeli menunggu di sana. Kenapa di support? Sudah tahu ya, kita support ini adalah lantai harga. Ini adalah harga psikologis gitu kan. Bahkan kemarin IHSG ya, bagi mungkin teman-teman yang follow saya di Instagram juga, itu saya memberikan ada 3 potensial market berjalan. Sebelum kemarin ada rebound ya, ada reversal yang cukup lumayan yaitu di angka 5.400, 5.400 sekian lah, itu 5.400 kecil, and then bearish ekstrimnya itu di angka 4.800 sampai dengan angka 5.000, dan juga ada bullish reversal. Nah, 60%-nya itu di bearish yang awal di angka 5.400. Kenapa di 5.400? Karena 5.400 adalah gap. Gap itu gap di bawah ya, itu bisa bertindak sebagai support, sebagai lantai kayak gitu kan. Itu contohnya. Cara mencari titik supportnya pernah sudah kita bahas, tapi nanti kalau teman-teman Bapak Ibu mau kita belajar lagi tentang support and resistance, boleh saja ditulis di kolom komentar, kita akan bahas sedikit di sesi Q&A-nya kayak gitu ya. Ini salah satu contohnya ya, buy on support itu di sini ada beberapa step by stepnya ya. Ini ada kita buka grafiknya, biasanya saya harian, kita pakai daily. And then kita tandai titik-titik harga terendahnya kayak gitu kan. Nah, ini contohnya. Jadi kita tandai ini, oh ternyata ada di sini, and then di sini, ada di sini, lagi dan lagi kayak gitu kan. Nah, baru deh kita tandain tuh, oh berarti ini adalah titik support nih. Karena di titik-titik tersebut adalah titik-titik pembalikan arah kayak gitu kan. Nah, kalau kita lihat juga ya, setiap dia menyentuh area titik support, oke lah, yang di sini kita baru tahu, ya kan? Turun. Balik di sini kita bisa oke itu menjadi titik support kayak gitu kan. Pada saat balik ke sini lagi, menyentuh, di sini naik lagi. Turun lagi, menyentuh, naik lagi kayak gitu. Turun lagi, nah ini masuk ke support yang cukup lama. Jadi kita bisa nih membeli ya, buy on support menunggu di harga supportnya. Nah, nanti pada saat kita sudah melihat ini semua, ya kan? Kita next.
di sini muncul nih mulai satu candlestick hijau, mau setinggi apapun kayak gitu kan. Berarti ini enak nih, ada konfirmasi candle hijau ini. Kecil, ya nggak kecil-kecil amat. Saya senangnya sih kalau naik dia minimum 4 sampai 8 tick. Ya, per saham itu kan beda-beda ya. Kita tahu tick size ada yang kali 2, ada yang kali 5, ada yang kali 10 kayak gitu kan. Tapi biasanya saya 4 sampai 8 tick candlestick hijau setelah dia rebound dari support itu bisa saya pertimbangkan untuk buy on support. Kayak gitu. Posisinya seperti itu. Dan biasanya kalau sudah seperti ini salah satu contohnya ini saham Antam seperti itu ini saya rekomendasikan pada saat itu karena dia selalu menyentuh area support dan naiknya tinggi sekali. Seperti itu. Jadi pasang stop lossnya di bawah supportnya. Oke, 3050 nih contohnya di saham Antam di sini kan. 3050 ya udah kita pasang stop loss di bawah 2860. Kalau dia menembus di bawah supportnya ya wis, kita stop loss. Kayak gitu ya. Itu untuk buy on support. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebentar di sini. Oke, ini adalah buy on weakness. Salah satu strategi yang sering sekali saya gunakan juga kalau marketnya lagi bagus seperti itu ya. Buy on weakness itu adalah beli saham bagus ya ketika harganya sedang turun sementara, bukan karena fundamentalnya jelek. Biasanya ya memang dia koreksi sehat saja seperti itu. Nah, kapan digunakannya? Biasanya kalau dia turun minus 5 sampai 10% tanpa berita buruk seperti itu. Terus saham blue chip misalnya yang dalam tren naik jangka panjang. Kalau kita Bapak Ibu sedang pakai RSI, indicator seperti itu, saya biasanya indikator-indikator yang leading, bukan yang lagging ya, yang leading, RSI, stokastik seperti itu sudah masuk di area oversold pada saat dia penurunannya. Tapi secara trennya, sebisa mungkin trennya ini masih dalam kondisi minimum sideways ataupun uptrend di kondisi buy on weakness. Hati-hati, jangan beli saham yang turun karena masalah fundamental. Ini akan rugi besar. Misalnya dia ada rugi besar, ada korupsi, ada delisting seperti itu, maka itu bukan buy on weakness lagi. Kita cabut. Ya, kalau memang betul-betul beritanya jelek banget, kayak kemarin banyak sekali misalnya, oh dia rugi gini 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 apa segala macam, ada kasus lah perusahaannya segala macam, ya kita cabut. Jangan di tahan-tahan kayak gitu. Jangan kita buy on weakness. Itulah kesalahan saya di awal bulan Mei kemarin. Karena keseringan pakai buy on weakness, saya lupa nama biasnya seperti itu ya. Intinya sudah terbiasa pakai cara itu, tidak melihat indikator yang lain yang akhirnya apa? Di awal Mei itu banyak yang kena stop loss. Nah, itu yang menjadi pelajaran bahwa kalau memang sudah ada masalah fundamental seperti itu, ya, fundamental bukan masalah laporan keuangan saja. Fundamental itu semuanya. Oh, suaranya hilang. Tes satu dua, apakah terdengar Bapak Ibu suaranya? Sorry. Aman Aman, ya? Pak. Oke. Aman, Pak. Hah. Aman-aman. Oke, thank you. Kalau misalnya bukan masalah karena masalah fundamental dan itu berdampak sekali ke kita ya maka cut gitu. Jangan buy on weakness. Contoh kemarin kita tahu ya ada DSI gitu kan, maksudnya ada ekspor satu pintu seperti itu belum jelas. Saya udah tahu ini akan berdampak buruk sekali buat sektor-sektor tambang pada saat itu ya. Tapi uh, namanya kena bias seperti itu, kita keseringan buy on weakness, akhirnya buy on weakness. Efeknya apa? Banyak kena stop loss. Jadi kalau misalnya memang seperti itu, jangan buy on weakness. Mau buy on low ataupun buy on support itu better than buy on weakness. Kayak gitu ya. Buy on weakness itu jangan dipakai kalau fundamentalnya jelek. Gitu. Oke? Nah, ini contohnya. Ini Bang Weakness di saham energi, dia lagi kondisi uptrend seperti itu. Kalau kita lihat di sini dia lagi naik tuh. Lembah, pucuk, dan dia bikin lembah lagi, pucuk lagi, sempat turun kayak gitu kan daripada pucuknya. Nah, ini kita bisa pasang posisi energi, kondisinya enak. Kalau di kondisi pada saat ini ya ini enak nih. 11 Juni kayak gitu kan. Ini kita sorry ini 11 Juni saya buatnya. Ini kita bisa melihat seperti ini adalah salah satu contoh buy on weakness ataupun yang di sebelumnya nih uptrend lagi naik tinggi banget di sini turun sedikit ya kan. Ini kalau kita lihat dari harga 660-an turun ke 550 ya ini 10% ya almost 10%. Kayak gitu ada penurunan yang lumayan cukup dalam tapi bukan karena eh saya tahu saya kalau seperti ini energi sebelum di harga segini berarti pada saat minyak lagi naik-naiknya. Berarti kan fundamental secara sentimennya bagus, tapi ini hanya memang koreksi sehat saja. Nah, itu kita bisa potensi untuk ambil lagi kayak gitu. Itu adalah contoh buy on weakness buat Bapak Ibu semuanya kayak gitu ya. Dan yang ketiga di sini ada buy on breakout. Untuk buy on breakoutnya sendiri sudah biasa. Ini kita adalah membeli pada saat dia breakout di area resistance-nya ya. Saya sini resistance ini sudah saya tandai seperti itu. Ini kena sekali, kena dua kali, kena tiga kali, gagal, 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 kena empat kali, sempat turun lagi. Nah, ini yang membedakan buy on breakout dan juga buy on pullback sebenarnya.
Nah, ini langsung lanjut lagi ketika dia sudah ada konfirmasi di candlestick satu warna hijau di sini. Kayak gitu. Saya biasanya candlesticknya ya saya katakan satu ataupun dua kayak gitu untuk konfirmasi apakah dia benar-benar sudah breakout ataupun belum. Nah, contohnya kayak gimana? Kalau kita lihat di sini, buy on breakout ini ada di sini ya. Ini contohnya di saham PTRO. Wah, ini saham kecintaan kemarin ya. Lagi seru-serunya kita di PTRO nih. Oke, dia naik. Di sini dia ada support area. Ini adalah area supportnya. Dan di sini adalah area resistance-nya yang di kotak atas. Wow, jelek sekali tulisan R-nya. Nah, dia di breakout sekali di sini ya. Ini di breakout. Sebenarnya kalau kita tarik ini dari sini adalah sudah resistance, tapi ini saya berikan resistance-nya adalah area seperti itu. And then dia konfirmasi hijau, so ini kita bisa pertimbangkan untuk beli. Biayanya berapa? Atau misalnya apa? Kita punya porsinya berapa? Itu saya balikan lagi ke Bapak Ibu semuanya. Ada yang 20% untuk buy on breakout, ada yang 30% dari modalnya seperti itu. Karena harus diingat, per satu saham sebisa mungkin itu kita modalkan. Jadi let's say Bapak Ibu punya aset, punya asetnya itu adalah 100 juta misalnya ya. 100 juta. 100 juta ini mau dibeli berapa saham? Let's say 2 saham, 50 juta, 50 juta. Oke, 50 juta. Ini yang satu PTRO misalnya ya. Di contoh di sini adalah PTRO kayak gitu. Nah, buy on breakout dari PTRO di sini dengan modal 50 juta, ya kalau buy on breakout nanti saya katakan saya biasanya 20 sampai 30% dulu. Kalau misalnya ada scaling up ya nanti urusan nanti kayak gitu. Berarti 10 juta dulu masuk di area sini. Kayak gitu. Kalau ada apa-apa ya kita bisa averaging down kayak gitu kan. Nah, itu adalah money manajemennya juga untuk di area buy on breakout. Tidak harus sama, itu sesuaikan lagi dengan Bapak Ibu semuanya. Karena kondisi keuangan, kondisi mental, kondisi psikologi itu akan berbeda semuanya. Jadi sesuaikan lagi untuk strategi-strategi yang buy on breakout ini. Oke? Kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Di sini ada buy on pullback. Jadi buy on pullback ini hampir mirip dengan buy on breakout. Kalau breakout tadi itu sudah menembus dulu, sedangkan untuk pullback seperti itu ya, itu dia menembus and then balik lagi ke area supportnya, kayak gitu kan? Oke, di sini buy on pullback ini analoginya memang kita lagi naik tangga, ada kesempatan harga naik satu anak tangga, tapi berarti sebentar kita turun lagi, baru kita naik lagi. Nah, yang bahaya dari pullback ini itu dia menembus di bawah area supportnya. Misalnya kayak gini. Saya gambarin, sorry di sebelah kanan sini ya. Kita udah naik nih sam, cut, 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 cut. Naik gini kan, Sut. Nah, di sini naik lagi nih, cit, gitu kan. Nah, ini adalah area. Oh, sebentar. Ini adalah area resistance ada di sini kurang lebih. Sorry, ini garis lurus. Nah, dia udah naik nih. Belum dikonfirmasi, dia balik lagi ke sini. Nah, balik lagi ke area resistance become support atau RSB. Kayak gitu kan. Di sini adalah area RSB-nya, resistance become support. Salah, RBS, sorry. Nah, dari RBS-nya ini, ternyata dia malah diturunin lagi. Nah, kalau udah seperti ini, jangan dipaksakan untuk kita tetap melanjutkan buy on pullback ini. Kayak gitu. Jadi, kalau turunnya lebih dalam, kita cut dulu. Kayak gitu ya. Apalagi volumenya ini pada saat turun itu gede banget. Di bawah sini tuh sampai tinggi banget kayak gini kan. Awalnya kecil, 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 kotak-kotak kecil di sini doang. Sorry, ini kotaknya. Anggaplah ini kotak ya Bapak Ibu ya, kotak-kotak volume kayak gitu kan. Tiba-tiba dia turun harganya dengan volume yang besar, kita jangan melakukan buy on pullback kayak gitu ya. Apalagi ntar malah jadi udah turun begini, set set set, bikin downtrend. Wis, kelar kalau kayak gitu. Jangan dipaksakan. Nanti pasti akan ada pertanyaan, "Mas, ini saya sudah tanggung, sudah terjunnya terlalu dalam, kira-kira harus di cut loss atau enggak?" Nah, itu adalah jawaban yang sulit. Satu buat analis itu pasti akan sulit karena seharusnya sudah di cut terlebih dahulu sebelum terjadi hal seperti itu. Jadi lagi-lagi berani harus cut loss. Fokusnya kita semua adalah growth daripada portofolio. Memang pasti kita ingin mendapatkan hasil yang besar, tetapi growth itu lebih penting daripada hasil yang besar. Kayak gitu, karena ya itu yang saya rasakan. Dua-duanya sih pengen ya, cuman saya memprioritaskan yang penting growth dulu deh daripada portofolionya kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Sebentar lagi kita masuk ke jam 2. Di sini ada buy on pullback. Ini salah satu contohnya. Sebentar ya. Ini salah satunya di sini untuk buy on pullback sendiri. Jadi dia sudah menembus nih Bapak Ibu nih ya. Ini area resistance-nya, dia naik nih. Cut 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 cut. Nah, udah naik sampai sini, turun nih ke area supportnya. Ini kan tadi resistance sebelum dia ditembus di sini. Yang sebelah sini adalah resistance. Tapi pada saat dia sudah tertembus, maka dia berubah menjadi support. Atau tadi RBS, salah. RBS, resistance become support.
Nah, ternyata dia main-main nih di area supportnya, and then langsung lanjut lagi berangkat. Di sini contohnya saham Bumi, lagi-lagi kesebut saham Bumi kayak gitu kan. Nah, ini bisa diperhatikan nih seperti ini polanya. Ini adalah pola daripada buy on pullback. Tapi kalau misalnya ya, ini udah naik nih, anggaplah ini tidak terjadi nih sebelah sini nih. Dia turun ke area support, balik lagi ke sini. Ini masuk ke area support yang kedua. Wis lah, ini dari harga 260 sampai 220 wis cut gitu. Karena ini berarti sudah selesai daripada pola uptrend. Karena apa? Berarti dia membentuk lembah yang baru turun ke sini kayak gitu kan. Ini lembahnya, lembah yang baru atau ya di sinilah harga sekarang itu sama dengan lembah sebelumnya. Kayak gitu. Maka kalau harganya ini sudah menyentuh ke lembah sebelumnya, uptrend itu sudah tidak dikatakan uptrend kembali. Kayak gitu ya. Itu untuk yang pullback. Oke, kita akan masuk ke ini adalah averaging down dan juga scaling in seperti itu. Di mana untuk, wah di sini kata-katanya hilang semua. Jangan-jangan warna putih semua lagi sebentar. Wes lah, berarti di sini ada ke delete ya. Oke, untuk averaging down di mana ini adalah strategi investor ini membeli lebih banyak lagi. Kita average down ya, ketika harganya turun kayak gitu dari harga beli pertama. Kayak gitu kan. Misalnya harga beli pertama kita di harga 5.000 satu lot, turun ke 4.000, ya kan 20% turunnya kita beli lagi satu lot lagi, maka rata-rata jadi 4.500. Average-nya itu lebih di bawah. Jadi kalau misalnya dia ingin naik, itu kenaikannya dia hanya butuh kurang lebih dari harga 400.000, ya 25% saja itu sudah cuan kayak gitu kan. Sekali arah sudah cuan. Nah, inilah fungsinya averaging down, di mana ini ada skenarionya. Anggaplah ini angkanya bukan angka beneran ya, karena kalau angka beneran happy sekali ya. Harganya 5.000. Oh sorry, kalau 5.000 berarti kita sedih sekali kalau di angka 5.000 seperti itu karena BRI sekarang sudah di angka 3.000-an. Ini contohnya, misalnya kita pertama beli di harga 5.000, lotnya 2, ya kan, modal dipakainya sejuta, total modalnya sekian. Nah, averaging down, kita coba lagi nih, di harga 4.200, ini di harga 3.800. Nah, kita ujung-ujungnya punya 4 lot secara totalnya, otomatis rata-ratanya daripada 4 lot ini kan akan semakin terus berkurang. Dari awalnya 5.000 jadi 4.500. Sekarang di harga 3.800. 3.800 ke 4.500 itu lebih dekat daripada kita tetap stay di atas di harga 5.000. Kayak gitu. Ini untuk kondisi averaging down kayak gitu ya. Nah, kapan nih kita harus melakukan averaging down kayak gitu kan, boleh tidaknya kayak gitu. Nah, untuk bolehnya kalau misalnya memang secara fundamentalnya kuat, secara fundamental perusahaannya dulu ya di sini ya, fundamental perusahaannya kuat seperti itu, laporan keuangan oke, ini oke, itu oke, manajemen bersih lah segala macam, terus juga sentimennya sudah habis secara sentimen negatifnya. Terus kita masih ada dana cadangan dan tren dia masih masuk dalam kondisi tren jangka panjangnya cukup naik. Bisa kita lihat dari weekly ataupun dari monthly seperti itu. Karena itu memang yang panjangnya. Nah, jangan dilakukan kalau misalnya memang turunnya ini karena ada kasus kayak gitu kan. Terus kita FOMO dengar dari influencer kayak gitu kan. Oh, HK ini kayak gitu kan. Woi, jangan juga hati-hati. Bisa jadi kita jadi exit exit position bagi mereka kayak gitu kan, ataupun kita minjem uang mula nih ke orang kan, wah itu saya dengar nih kemarin bahas saham ini potensi ke sekian-sekian, pinjem uang dulu dong, pinjol lah segala macam, wah jangan, apalagi buat averaging down, wah kacau bro, hati-hatilah kalau itu. Dan masih downtrend yang panjang sekali, belum ada tanda-tanda rebound sedikit pun, itu hati-hati juga kayak gitu ya. Nah, itu untuk yang averaging down. Lalu selanjutnya untuk yang scaling up, kita ingin averaging up bahasanya. Jadi kita tadi kan contohnya beli saham PTRO 20% dulu, kita masih ada 80%. Nah, 80% ini misalnya harganya naik, maka otomatis kita bisa scaling up. Nah, kalau kita lihat di sini, memang untuk scaling up sendiri ya, ini kita eh, ada beberapa keuntungannya. Yang pertama memang resikonya terbatas. Jika sinyal pertama salah, maka kerugian hanya sebagian kecil modal. Lalu rata-rata harga memang bisa lebih baik, emosi lebih terkontrol, ada waktu konfirmasi dan juga anti FOMO. Gitu kan? Karena memang kalau misalnya kita ngambil scaling up, itu konfirmasinya lebih enak gitu dibandingkan dengan kita baru di awal nggak ada konfirmasi di saham ini, tidak ada conviction apapun, langsung all in kayak gitu. Efeknya ntar kalau ada wah ternyata conviction kita salah nih kayak gitu, otomatis kita bisa sahamnya turun, kita bisa deg-degan kayak gitu kan. Jadi memang lebih enak scaling up ini karena ada waktu untuk konfirmasinya. Nah, kalau kita lihat di sini
Sorry bentar. Di sini tahap satunya 30%, 30%, 40%. Ini yang saya katakan tadi. Untuk contoh averaging up. Averaging up pun juga tidak salah kayak gitu ya. Di sini kalau kita lihat harga awal 4.800 naik ke 5.100 kayak gitu kan. Terus di 4.950 ujung-ujungnya nanti bisa dapat sekian daripada rata-ratanya. Bisa pada saat turun sedikit kita buy on weakness lagi, nambah lagi kayak gitu kan dibandingkan dengan kita all in di depan. Scaling up ini kunciannya memang di konfirmasi, itu lebih enaknya scaling up. Kalau averaging down, kita kan mencari memang ya, averaging down itu kita sudah kena psikologinya, pasti pada saat kita melihat merah-merah. Tapi kalau memang nanti sudah terbiasa, bahkan teman saya banyak yang memang sudah besar juga as a trader, ketika kemarin merah pun mereka santai-santai juga kayak gitu kan. Mereka berani stop loss and then santai tunggu dulu lebih bawah, sempat masuk turun lebih emang agak turun lagi sih kemarin sih, dia adalah beli salah satu saham Konglo seperti itu, and then kemarin balik lagi ke harga buy-nya pada saat itu, bahkan kemarin masih nanya lagi apakah ini sudah boleh diambil lagi atau belum kayak gitu. Jadi memang kita lebih tenang ketika melakukan scaling up ini kayak gitu kan. Nah, oke, tar dulu. Sorry, sorry. Ini ada tiga teknik yang bisa dipakai, jadi bisa berdasarkan harga. Jadi kalau misalnya harganya ini sudah naik ke kelipatan seperti itu bisa dipakai atau turun ke kelipatan itu bisa dipakai juga. Sinyal, misalnya kita melihat dari indikator, kita melihat dari breakout resistance, kayak gitu kan. Kita ngelihat dari ada pullback ke area supportnya, atau ada berita tentang saham ini, kayak gitu, based on signal. Dan ada berdasarkan waktu. Kalau berdasarkan waktu, ini kita DCA, ya kan? Kalau di CA sendiri kan kayak menabung posisinya seperti itu. Jadinya ya setiap bulan ambil berapapun harganya kita beli lagi, kita nambah lagi, kita nambah lagi kayak gitu kan. Mau harganya naik, mau harganya turun, kita tetap beli terus. Ini adalah tiga tekniknya dari scaling up. Nah, aspeknya di sini memang pada saat arah harga masuknya kalau averaging down memang harga sedang turun dari posisi beli awal. Kalau scaling in ini pada saat harganya naik seperti itu. Lalu tujuan utamanya memang kalau averaging down kita untuk menurunkan rata-ratanya. Kayak gitu. Kalau scaling in kita ini mengurangi resiko masuk di harga yang salah. Karena kita sudah bisa mengkonfirmasi seperti itu kan kalau scaling in ini. Lalu cocok untuk di kondisi koreksi sementara kalau averaging down. Kalau scaling in ini udah mulai ada tanda-tanda uptrend. Resikonya scaling ini yang saya katakan karena kita bisa lebih mengkonfirmasi jadi lebih rendah dibandingkan averaging down. Cocoknya memang kalau scaling ini untuk semuanya mau investor mau trader seperti itu, dan kesulitan untuk pemulanya memang averaging down ini lebih sulit. Karena apa? Mental kita pasti sudah kena pada saat sahamnya itu jatuh kayak gitu. Dibandingkan dengan scaling in, at least kita masih bisa melihat hijau di situ kan. Hijau atau merah sedikit, psikologi masih aman. Makanya itu lebih mudah apalagi untuk pemula kayak gitu dibandingkan dengan kita averaging down. Oke, kesalahan umumnya ini harus kita perhatikan ya ketika kita mengaveraging down saham gorengan. Kita ini jangan terlalu sering juga untuk averaging down yang berlebihan karena kita takut ini akan digoreng, ujung-ujungnya kita nanti akan cuci piring kayak gitu. Biasanya saya pun averaging down itu di blue chip ataupun di second liner. Kalau untuk yang besar-besar, sorry, yang gorengan-gorengan itu biasanya lebih tidak sesering itu untuk melakukan averaging down karena kita tahu ya volatilitasnya tinggi banget. Terus sebisa mungkin ketika ingin kita melakukan scaling up ataupun scaling in ya, scaling in ataupun averaging down itu harus ada rencananya. Kita harus tahu berapa di titik mana kita mau nge-average seperti itu dan batas maksimal modal. Itulah kenapa tadi saya katakan harus ada modal per satu saham kayak gitu kan. Yang mau melakukan scaling in, jangan tanpa stop loss. Harus ada stop loss yang kuat. Harus berani stop loss. Dan pakai semua modal di satu saham atau all in. Nah ini, kalau di sini 10-15%. Tapi biasanya kalau saya 20-30%. Kayak gitu. Jadi, fokus, lagi-lagi saya katakan fokus kita adalah growth portfolio. Nggak langsung masuk all in pun nggak masalah. Kayak gitu kan. Yang penting ada growth pelan-pelan kayak gitu. Oke, ini bagi Bapak Ibu dan teman-teman semua yang melakukan averaging down ataupun scaling in, di sini ada beberapa ya. Kalau mau averaging down, coba cek fundamental perusahaannya, terus penurunannya disebabkan karena apa, kayak gitu kan. Sudah berapa kali averaging down, gitu, maksimalnya nanti, dananya berapa, trennya, apakah masih jangka panjang atau enggak, stop loss-nya, dan juga enggak lebih dari 10-15% portofolio. Sedangkan yang mau scaling up, seperti itu, nah kita bisa lihat nih, area support resistance-nya, sinyal teknikal ada konfirmasi atau belum, modalnya sudah dibagi atau belum, setiap tahap punya stop loss-nya, kira-kira kayak gitu kan. Masuk tahap 1 tadi 30%, tahap 2 30%, tahap terakhir 40%.
Risk reward rasionya 1:2 minimal. Dan tidak akan all in meski sinyal terlihat sangat kuat. Poin terakhir saya balikan lagi ke Bapak Ibu semuanya di sini karena saya kadang-kadang dua posisi. Kalau memang tidak begitu yakin, maka saya akan pakai porsi 30 30 40 atau sekian. Tapi kalau memang yakin betul, si yakin-yakinnya kayak gitu kan, ya kadang-kadang saya all in juga. Jadi kita balikan lagi kalau poin yang terakhir. Meskipun in terms of theory sebisa mungkin tidak all in ya pada saat meskipun sinyalnya sangat kuat kayak gitu ya. Oke, that's it Bapak Ibu semuanya untuk materi hari ini. Tadi kita sudah bahas banyak sekali ya secara marketnya, globalnya, regionalnya, tanggal-tanggal penting. Apalagi tadi kondisi Indonesia, potensinya apa saja, rupiah mau kemana dan yang lain-lainnya. Termasuk kita tadi ada di sini, ada di technicalnya, secara trend, and then juga kita bicarakan tentang entry position, scaling up, dan juga averaging down. Bonus terakhir sebelum kita masuk ke sesi Q&A, di sini ada composite. Ini adalah potensial pergerakan composite dengan saya ini masih menghitung di tanggal 18 dan di tanggal 24 ya. Jadi kita masih ada potensial rally memang sampai at least di 62 seperti itu. 62 ini adalah area. Ini kita pakai yang pertama dulu yang warna hijau. Berarti ini adalah bullish banget ya. Yang warna hijau sendiri ini potensi 62. Satu dari technical ini ada fair value gap seperti itu, yaitu kurang lebih dari harga 6081 sampai dengan 6166. Dan target awalnya sebenarnya sorry di angka 6328 dulu. 6328 ini akan menjadi penentu. Jadi setelah 6328 target berikutnya itu ke 6846 dan baru kita ke 7365. Lah itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau memang lanjutannya kita adalah continue untuk dibekukan, maka saya perhatikan di yang warna biru ini, potensi kita menutup fair value gap-nya ini di angka 5.400-an seperti itu, dan juga baru ada potensi rebound, kita perhatikan di area 6.008, 6.328, dan yang terakhir 6.846, baru di area Fibonacci Golden Ratio lagi di angka 7.026. Dan terakhir ini bearish condition ya, bearish conditionnya kalau saya perhatikan misalnya tanggal 18 ada something bad lah seperti itu. Di tanggal 22 kita ada rebalancing juga FTSE, terus juga ternyata kita masuk apa? Kita masuk ke frontier lah segala macam. Sebenarnya tidak hanya 5169 saja, di sini saya membuat sampai di angka 4651 dan potensial rebound terdekatnya terlebih dahulu itu di angka 5407. Dan so far di sini saya buat sampai di bulan Juli terlebih dahulu gitu ya. Karena memang di 2 bulan ini Juni Juli ini akan banyak pengumuman-pengumuman seperti itu Bapak Ibu. Jadi perhatikan untuk kita tetap harus objektif Bapak Ibu ya. Oke, ini Mas Falah ada memberikan ini segala macamnya ada tiga, ada bullish, and then ada mid ya. Ini ada bearish and then bullish dan juga ada bearish kayak gitu. Tetap objektif terhadap market. Kalau misalnya memang market mengatakan ini kita based on technical ya. Market discount everything kayak gitu ya. Kalau memang marketnya ini justru mengembalikan arahnya, so ya kita misalnya bullish ya, lanjut kenaikan bullish ya, kita ya beli sahamnya kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya bearish ya mau nggak mau di antara dua stop loss ataupun kita step aside from the market kayak gitu. Oke, jadi tetap objektif. Disclaimer on untuk composite hari ini Bapak Ibu semuanya. Ini adalah analisa yang saya buat hari ini tadi. Seperti itu kita perhatikan di bulan Juni sampai dengan bulan Juli. Seperti itu Bapak Ibu ya. So thank you so much. Saya akan kembalikan lagi kepada Mas Friendly. Thank you ya. Silakan Mas Friendly. Oke. Mungkin saya juga akan menjawab pertanyaan beberapa dari teman-teman semua di sini, Bapak Ibu. Kita coba dari yang pertama deh. Saya seru juga sih di sini ya pertanyaannya. Bapak ISG sudah bottom atau baru mulai bottom atau akan sideways? Ya, kalau kita lihat yang tadi ISG kita tetap melihat tiga posisi ya dari Ibu Chin Eng Chin Engji seperti itu. Kita akan melihat di tiga position. Jadi position yang pertama kita akan
Kalau Halo, misalnya marketnya halo, bagus, oke, halo. Mas Pli. Ah, Ya, oke. sorry Pak, mic-nya rusak. Ini saya ganti mic dulu. Halo? Baik, baik, baik. Silakan Mas Brengli. Ya, sorry jelas ya Pak ya? Jelas, jelas, jelas. Oke, oke. Thank you Pak tadi. Sorry, ini interviewnya. Ini ada yang nanya, TPI bagaimana untuk support and resistennya? TPI. Ah, iya nih TPIA. Oke, Iya. saya mau ini deh. Saya mau sebelum TPIA ya. Ini ada satu saham ya. Ini cukup menarik juga kemarin saya perhatikan ya. Kemarin memang saya pakainya ini adalah buy on support ya, actually sempat kena juga tapi ini baru balik lagi ya ke area mau balik lagi. Dia kan di 7.050 kemarin tertahan, sekarang di 6.975. Bagi yang tertarik ya ini kita bisa perhatikan di 6.625-nya. 6.625 itu kurang lebih ya minus 5%-an seperti itu. Perhatikan di buat minggu depan lah ya. Ini sama Mas. Meskipun secara XAU-nya kan naik tipis aja lah dia. Ini belum ada rebound yang begitu signifikan. Cuman grupnya Merdeka ini saya nggak tahu. Ini lagi ada kayaknya mau ada something nih. Disclaimer ya untuk ini ya disclaimer. Karena apa? Saya ngeliat dari money flow-nya aja. Dari money flow-nya dia itu dari tanggal sekian, dari tanggal 28 April sampai di tanggal 20 Mei ini lagi diakumulasi. And then dari 21 Mei sampai dengan dari kemarin itu pun juga masih dalam kondisi akumulasi. Kalau kita lihat week off-nya pun di sini sebentar, apakah sudah ada sinyalnya week off? Oke, belum ada sinyalnya untuk week off-nya sendiri. UT-nya juga masih sell. Oke lah, berarti ini masih ada potensi memang turun terlebih dahulu ya ke area berapa nih? 6625-nya. Jadi saya perhatikan di sana seperti itu. TP1-nya bisa dipakai 7175, 7425, and then 7725, 8150. Itu untuk emasnya. Mungkin itu dari sedikit dari saya. Nah, kita masuk ke TPIA ya. Disclaimer on untuk yang emas dulu. Oke. Untuk TPIA, bentar kita lihat di sini nih. Oke, 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 oke. Untuk TPIA, ini TPIA tuh kemarin kita asik nih gitu ya. Saya kemarin lihat dari 4 hour-nya. Jadi kalau untuk TPIA ini ada potensi inverted head and shoulders, tapi ini tipis sekali IHNS-nya kayak gitu kan. Nah, ini ada dua strategi yang bisa diperhatikan oleh yang bisa dipertimbangkan, bukan perhatikan, dipertimbangkan oleh Bapak Ibu semuanya dan teman-teman di sini di mana bisa di dua area. Jadi ketika dia buy on breakout di area neckline-nya IHNS-nya atau inverted head and shoulders-nya ini kurang lebih di harga 2020 seperti itu. Atau saya memberikan di sini buy on weakness-nya karena dia menyentuh terus di area neckline-nya which is ada potensi pullback dan ini kemungkinan besar juga ada pullback. Jadi di area 1645 sampai dengan 1705. Sebelumnya sebenarnya teman saya pun juga sudah ada yang bertanya dan sudah kena area buy-nya kebetulan di hari kemarin. Jadi posisinya beliau sekarang sudah dalam kondisi floating profit kurang lebih ya 11 persenan lah. Karena ini saya yang buat di ini area buy sebelumnya 1645 sampai dengan 1705. Nah, untuk yang sekarang ini pun karena kemarin dia masih ada potensi merah dan di sini kalau kita lihat ini saya hapus dulu deh. Di sini ini kemungkinan ada gap-gap kecil yang belum tertutup nih di area-area ini nih. Near near positionnya ini bisa di angka kurang lebih 1770 sampai dengan 1830. Actually masih cukup bagus untuk TPIA-nya. Sebentar. Ini kan pasti saya share screen di sini ya. Oke, saya bisa share screen di tempat yang lain. Sebentar. Ini kita geser dulu nih yang ini nih. Sorry, 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 sorry. Oke, sebentar, sebentar. Oke, saya mau lihat yang ininya. Oh, ini nggak kelihatan yang ini. Oke, saya bisa buka something di yang satunya lagi. Oke. Nanti kita juga bahas sedikit tentang broker summary-nya juga, kondisi seperti apa. Cuman kalau TPIA kemarin actually masih good seperti itu, tapi masih ada potensi penurunan secara teknikalnya kayak gitu ya. Jadi ini masih bisa diperhatikan. Kalau mau pakai near area buy, ya, kita pakai tiga strategi nih. Near area buy atau ini adalah buy on weakness. Buy on weakness-nya ini kita ambil di harga 1790 dengan nilai stop loss-nya itu di area buy yang selanjutnya itu di angka 1635 itu untuk stop loss-nya. Lalu TP1-nya di sini saya berikan kurang lebih di area neckline-nya ini di harga 2030 ya. 2030 boleh perhatikan and then TP2-nya setelah 2030 ini bisa di angka jauh banget nih. 2030 lalu keduanya bisa di 2100 boleh di sini. Sorry. Ini di 2100 dan TP3-nya ini bisa di angka 2180. TP4-nya kalau saya berikan ini di angka 2270 dan TP5-nya ini kita pakai di area gap start dari 2450 sampai dengan 2650. Gede banget TP5-nya. Jadi bisa diperhatikan di situ. Kalau buy on breakout dan di sini adalah ada pattern, maka target jauhnya atau TP5-nya di harga 2910 kayak gitu ya. Yes, Mas. Kalau dia bisa
breakout daripada patternnya kayak gitu. Oke, itu untuk TPI-nya. Saya balikan lagi ke Mas Friendly. Thank you. Oke, thank you Pak. Saya lihat tuh market kayak mulai banyak yang rebound itu di banking Sorry. Pak, terutama di BCA. Boleh Pak untuk banking di BCA Pak. Kayaknya kemarin saya lihat banyak foreign buy ya untuk BCA ya. Ya, BBCA betul. Dan BBCA actually kemarin pun juga saya rekom. Dan ini Oh, rebound di Fibonacci 78, salah pullback ya. Pullback di Fibonacci 78,6%. Seperti itu. Udah kena TP2 juga ya daripada BBCA-nya. Jadi selamat bagi Bapak Ibu yang join di Morning Stock Picks RHB. Sudah kena TP2-nya 6075. Cuman kalau saya lihat di sini ada something ya. eh saya nggak bisa ngomongin itu. Tapi sebentar. Di sini ini masih oke sini. Oke, untuk BBCA karena kita melihat pertengahan bulan ini kan ada rapat BI lagi ya, rapat BI lagi yang kemungkinan bisa jadi ya. Ini ada kenaikan daripada suku bunga lagi. Meskipun kecil, paling 25 basis poin lah, nggak bakal gede banget seperti itu. Karena kita tahu yield kita, bond yield kita itu masih tinggi banget, masih di angka 7, sekian persenan tadi. Sedangkan suku bunganya, jadi biar kita tahu semua ya, suku bunga Indonesia berapa sekarang? Suku bunga Indonesia itu 5,5%. Jadi 5,5 berbanding 7% masih ada 1,5 persenan seperti itu. Ya masih ada potensi lah 25 basis poin lagi lah untuk suku bunga kayak gitu kan. Dan ini menguntungkan untuk banking. Meskipun tidak secara langsung dia menguntungkan ya daripada banking ini sendiri. Jadi untuk banking BBCA sendiri ini juga lagi rame ya tentang buyback. Kalau tidak salah waktu itu ada beritanya tentang 5 triliun seperti itu buybacknya. Kemarin pun kalau secara average rata-rata transaksi itu nggak satu T sih. Jadi masih kecil-kecil juga. Jadi sampai tanggal 15 sampai tanggal sekian lah. Cuman kalau BBCA karena kita tahu ya ini market juga belum baik-baik banget. Kita bisa buy on weakness kalau seperti ini. Dia gagal ya nembus di angka 6075. Eh Trading only. Kalau ini saya berikan sementara adalah trading only. Meskipun kita agak ini deh di area supportnya deh. Ini di angka 5725 sampai dengan 5850. Meskipun ini masih ada potensi turun juga ya. Oke, ini EMA 20-nya kita ambil di tengah-tengah. Stop loss-nya di angka 5350 minus 7,4% dengan TP1-nya itu di area TP3 saya kemarin ya yang di morning stock pick kemarin ini di harga 6.300. Jadi masih bisa diperhatikan untuk BBCA hari Senin ya, Senin Selasa lah ini kita bisa perhatikan di sini. Bagi yang melakukan HK ini kurang lebih masih bisa dapat bagi yang melakukan HK ya ini masih bisa dapat 6%, 6,3% kayak gitu. Tapi yang HK sudah dapat 4% pun 4% itu berarti kurang lebih dapat di angka 175 dan yang melakukan trading itu sudah bisa direalisasikan profit kayak gitu ya. Karena kita tahu marketnya ini masih belum literally pulih karena kita tahu masih ada beberapa pengumuman lagi dan itu pengumumannya cukup besar-besar kayak gitu ya. Sentimennya masih cukup besar juga. Jadi tetap berhati-hati untuk banking-banking seperti itu ya. Tapi tetap buy on weakness TPA 5725 5850, stop lossnya 5350, TP1-nya 6300, TP2-nya 6550 kayak gitu. Boleh diperhatikan. Kurang lebih begitu Pak Franklin dan juga Bapak Ibu semuanya di sini. oke, thank you Pak buat insight-nya. Terus ada lanjutan nih, mungkin ada yang nanya DSSA. Kayaknya gak DSSA oke ya Pak ya? Oke ya. Baik. DSSA. DSSA ya lagi rame sekali DSSA kemarin ya. Iya. Oke, kita coba cek. Oke, untuk DSSA ya. DSSA di sini tuh kemarin unik, actually unik sekali. Karena kita tahu kemarin sempat dibuang banyak sekali ya. Terus juga kalau kita lihat, oke lah ini secara ininya pun juga masih dalam kondisi uptrend. Sorry Bapak Ibu semuanya. Oke, kalau kita lihat di sini dia itu kan menembus EMA 20 ya. Ini secara daily pun dia menembus EMA 20. Sebentar, saya mau cek something. Sebentar, apakah di sini nggak kelihatan kok aman. Saya mau cek something ya. Ini dari awal Juni. Oke, oke sampai di tanggal 13 kemarin kondisinya broksumnya aman sih. Oke, aman kok di tanggal 2 Juni lah dari sini masih oke. Oke. Karena secara broksumnya juga aman dari saham DSSA ini. Jadi kita bisa pertimbangkan juga meskipun ingat DSSA ini kan dikeluarkan ya atau delete daripada FTSE kayak gitu rebalancing kemarin dan itu efektif nanti di tanggal 23 Juni 2026. Jadi
DCSA sifatnya adalah trading seperti itu, dan ini bisa dilakukan buy on support di area trendline supportnya di sini kurang lebih dari angka 695 sampai dengan, wah ini jauh banget, sorry, ini terlalu jauh, terlalu jauh. Oke, kita buy on weakness aja deh. Ini baru, oh ini di sini ada area resistance, sorry, di sini ada resistance kurang lebih di sini 760. Kita bisa ini pullback ya, buy on pullback kurang lebih dari harga 760 sampai dengan 780. 760 780 itu kurang lebih ada potensial turun dulu. Ini kurang lebih 7%-an jauh banget sih. 770-an sih. Oke lah. Mudah-mudahan nggak ada something bad di hari Senin besok. Kalau ada something something bad pun ya ini bisa kena ya di area buy-nya seperti itu. Dengan stop loss di angka 710. 710 kita bikin dua deh. Kita bikin dua strategi deh. Karena nih buy on ini banget. Ini terlalu bawah banget. Buy on pullback atau buy on support jatuhnya. Lalu TP satunya ini kita ambil di area resistance kurang lebih di angka 880-an seperti itu. 880-an kurang lebih dapat 6%-an lah ya dari harga sekarang. Jadi bagi yang melakukan trading HK dari saham DSSA tadi ya bisa pakai strategi yang porsi porsi 30 atau 20% dulu kayak gitu ya. Itu TP satunya masih dapat 6%-an. Jadi masih aman sih harusnya kalau 6%-an. Lalu TP 2-nya ini kita ambil kurang lebih di half candlestick-nya nih di angka 920 half candlestick yang ini. Oke, dan ini juga menyentuh di area resistance seperti itu. Dan TP3-nya ini saya ambil di area gap-nya. Kurang lebih 950 sampai dengan di angka 1010. Ini adalah untuk area TP3. Jadi untuk TP3 kita pakainya area. Tapi kemungkinan setelah menyentuh di area TP2 ya di angka 920. Ini sudah dalam bisa jadi dalam ada pullback terlebih dahulu ke area TP1 di harga 880 kayak gitu ya. Nah, tapi bagi nanti Bapak Ibu yang membelinya di harga 760 780 itu TP1-nya bisa pakai di angka 835. Misalnya di hari Senin besok ada penurunan opening misalnya let's say minus 5% seperti itu dan melakukan HK di minus 5%-nya. Jadi ini saya kasih dua strategi ya. TP1-nya pakai di 825 baru TP2-nya di 880. Kalau misalnya langsung HK di harga 880 seperti itu, sorry, kok 880? Langsung HK di angka 825, maka TP1-nya 880, TP2-nya 920. Jadi saya pakai dua strategi. Karena apa? Kita masih melihat potensi nanti penurunan di tanggal 22 ataupun di tanggal 23 karena dia keluar dari FTSE kayak gitu ya. Itu untuk DSSA-nya. Ingat, untuk di HK TP1 880 bagi yang mau pakai trading plan buy on support, buy on pullback itu di angka 780 kayak gitu. Oke, beda TP1-nya kalau 780, TP1-nya berarti di 825, TP2 880. Tapi kalau di HK berarti TP1-nya di 880 kayak gitu. Oke? Terima kasih. Hmm. Disclaimer on. Oke, oke, thank you Pak. Sebenarnya di chatbox ada yang nanya Pak, saya ada diskusi Pak, nanya izin bertanya bagaimana cara mengatasi mental yang seperti di slide tadi yang nomor 2. Saya selama 4 hari ini merasa kedistrak mental karena menyesal. Andai di hari Senin kemarin saya entry pasti foto naik 20-40%. Ya, ini saya psikologi trading nih Pak yang bertanya. Oke, sebentar, sebentar. Saya kurang kedengaran tadi pertanyaannya. Saya ini aja deh. Pertanyaan yang di atas apa di bawah, Mas? Pak Syahrul yang di bawah nanya, dia bertanyanya, bentar ya Pak, mic saya kurang jelas ya Pak? Iya, agak-agak ini nih, agak Kecil, bentar ya saya ganti mic lagi. kurang clear. Oh ini ya, bagaimana cara mengatasi mental yang seperti slide tadi? Iya Yang betul. nomor 2, saya selama 4 hari ini merasa ke distract mental karena menyesal. Andai di hari Senin kemarin saya entry pasti porto naik 20-40%. Terima kasih. Oke. Pak Syahrul dan juga Bapak Ibu semua. Jadi gini, kita itu tidak ada yang pernah tahu kapan suatu market itu rebound atau dia pullback. Jadi saya pakai ini deh composite ya. Kita nggak ada yang pernah tahu dia tuh mau turun di mana, mau naik di mana. Kita cuman bisa memberikan ancang-ancang. Nah, ini untuk komposisi sendiri dari saya di kantor sendiri itu sudah katakan kalau 6.000 tertembus ke 5.780 which is Fibonacci. Tapi saya juga punya angka di 5.407. Ini adalah angka apa? Angka gap. Gap kalau tidak salah di tahun lama lah 2023 atau 2022 kayak gitu. Itu adalah gap di sana di 5.407.
Ternyata 5.407-nya ini tertembus juga kan di angka 5330. Besok kan naik hijau. Kita nggak ada yang pernah tahu Pak Syahrul, apakah saham itu besok akan naik ataupun akan turun, ya gitu kan. Nah, di posisi 2 itu tidak masalah. Karena posisi 2 tadi adalah ketika kita pegang cash terlalu banyak. Kalau misalnya merasakan kayak Pak Syahrul gitu kan, andai kemarin masuk kayak gitu kan, Porto naik 20-40%, berarti cashnya Bapak kegedean, kayak gitu. Itu kan tadi yang di materinya kurang lebih seperti itu. Nah, ketika cashnya ini kegedean, otomatis akan terjadi hal seperti ini. Bagi misalnya, kita ini kan tidak ada yang tahu juga pada saat hari Senin kemarin naik, apakah itu dead cat bounce ataupun tidak. Sorry, hari Selasa kemarin naik itu dia akan di CB ataupun tidak. Dan sekarang buktinya setelah beberapa hari, kemarin naiknya tipis sekali, gagal menembus di angka 6.008. Ya, meskipun secara psikologis sudah menembus di angka 6.000. Tidak masalah Pak Syarul. Kita ini butuh, saya pun juga belum masuk begitu besar dengan ada rebound kemarin. Betul-betul hanya tektok-tektok saja kemarin di saham-saham itulah yang rame, yang liquidnya gede banget lah kayak gitu. Cuma tektok-tektok doang. Itu pun ya buat beli jajan-jajan cilok aja kan kita. Karena saya pun nggak belum berani full-fullan juga di market. Kita masih menunggu ada 2 pengumuman lagi. Selamat bagi yang masuk, bagi yang berani masuk, tapi yang tidak masuk pun tidak apa-apa. Lebih baik kita ini jatuh itu sudah hampir 35% kalau tidak salah dari angka 9 ribuan, 9.100-an. Ya. Kurang lebih 40%, sorry, 41% dari titik tertingginya. Itu sudah jatuhnya sedalam itu, 41%. Baru naik kurang lebih, kalau kita hitung di sini, ini baru naik, di sini kurang lebih naiklah 10 persenan, 11 persenan. Berarti masih ada minus 30% IHSG dari titik sebelumnya. It's okay. Nggak apa-apa. Kita butuh konfirmasi lebih lanjut. Lebih enak lagi nanti sebenarnya setelah tanggal 18. 18 sampai dengan di tanggal 24. Itu akan lebih enak kita ingin masuk ke market. Apakah memang betul-betul kita aman atau enggak. Tapi kalau misalnya Pak Sarul, oh after this ya, kan kalau saya lihat di sini masih ada potensi kita bisa rally dulu sedikit sampai di angka 6.200. Besok mau naikin lagi porsi di market nggak masalah juga. Kayak gitu. Yang penting kita sudah punya masukin dulu peluru ke market, sudah ready, ntar tinggal masuk doang. Yang lagi rame, lagi liquid, kita mau tradingin nggak apa-apa kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, itu nggak salah kok Pak Syahrul, itu bukan bukan hal yang berat atau salah, karena musuh terbesar kita kan adalah psikologi ya, psikologi kita sendiri kayak gitu kan. Maka untuk mengatasi mentalnya, terima. Kalau apa, nerimo gitu, terima aja nggak apa-apa. Nanti kalau konfirmasinya udah lebih enak, udah lebih adem beritanya, udah nggak ada ngomongin demo lah, inilah, itulah segala macam. Terus ternyata MSCI sudah menyatakan oke lah kita nanti kita nggak turun ke emerging market aja itu juga sudah enak. Daripada kita keputusan adalah turun ke emerging market. Jadi kita perhatikan masih ada 5 hari, Senin berarti tanggal 15, 16, 17, 18, 4 hari lah tuh pengumuman. Bagi yang ingin melakukan trading-trading lucu gitu, trading-trading singkat bisa. Tapi menuju ke 18 ya kita agak hati-hati dulu, agak santai dulu kayak gitu karena akan ada pengumuman MSCI. Jadi tenang aja Pak Syarul kalau untuk itu. Tidak masalah, kita terima saja gitu ya. Terima saja nanti ketika informasinya sudah confirm lebih enak baru kita bisa masuk lagi. Oke, kurang lebih seperti itu jawaban untuk Pak Syarul. Semoga menjawab Pak. Dan tetap semangat Pak Syarul. Tenang, kesempatan market itu banyak kayak gitu. Tidak Oke. hanya kemarin doang kok kesempatannya. Nanti akan ada lagi kesempatan-kesempatan besar lainnya. Baik, Pak. Saya sudah jelas. Ya, satu pertanyaan terakhir ya, Pak ya. Yap. Oke, kita terbasam waktu, kita pertanyaan terakhir. Untuk saham komoditi, gimana ke depannya? Kalau bagus, kira-kira saham apa yang perlu kita perhatikan, yang paling berpotensi untuk melakukan kenaikan? Oke, Hmm. untuk saham komoditi ya. Saham komoditi ini eh sebentar. Oh ya, ini udah ke stop share. Oke, untuk saham komoditi ini sebenarnya enak sih ya, karena kemarin itu growth split sudah batal. Berarti dia hanya di oil and gas. Ya kan? Oil and gas itu aman, terus juga sorry, oil and gas aja yang ada potensi growth split. Terus juga ekspor satu pintu juga ditunda, bukan ditunda, sudah memberikan positioning daripada DSI-nya, daripada Danantaranya bahwa mereka ini sifatnya sebagai surveyor only. Dia tidak menentukan harga, dia hanya mengecek harga saja antara penjual dan pembeli kayak gitu-gitu kan. Terus juga dia hanya sifatnya ingin tahu aja lah supaya tidak ada under invoicing.
seperti itu daripada si ekspor satu pintu. Terus secara komoditinya mungkin 6 bulan ke depan komoditi beragam sih geraknya sih. Rotasinya ini mungkin akan ada banget ya karena emas ini kan kayak saya mulai dari emas deh. Emas ini kan kalau kita lihat memang perang-perangnya masih ada tetapi nggak begitu ini banget lah. Tapi kalau kita lihat banking masih nambah cadangan emas kayak gitu kan. Walaupun ada penurunan ya akibat DXY-nya naik, dolar indeksnya naik. Karena kan orang pasti lari ke DXY dulu, nanti DXY udah selesai, baru mereka balik lagi ke emas, kayak gitu kan. Jadi kita pantau untuk DXY-nya, si emas ini. Kalau DXY-nya sudah mulai turun, maka ada potensi emas naik lagi. Tadi kita sudah bahas salah satunya itu ada grupnya Merdeka ya, ada emas itu sendiri, terus juga ada mungkin MDKA-nya, seperti itu, ataupun Archie-nya. Itu disclaimer on untuk yang itu ya. Lalu ke koper ya, untuk koper sendiri kan lagi ramai ya kemarin ini lagi bahas soal AI lah, data center segala macam. Ini kan memang kebutuhan kopernya itu tinggi banget tembaganya ya. Terus juga pasokan tambang baru kan memang terbatas juga untuk menghadapi resiko kekurangan suplai jangka panjang. Jadi harga kopernya juga bisa naik juga. Jadi itu bisa diperhatikan juga untuk koper. Nikel sih saya agak netral ya kalau untuk nikel ya. Em, Mungkin nanti akan lebih lanjut dengan Pak Mas Fauzan ya. Oh iya, jadi ntar kita di tanggal 20 pun ada acara ya di RHB Sekuritas itu Smart Room. Itu Mas Fauzan juga yang bawain. Seperti itu akan membahas komoditi juga di sana. Kalau saya pribadi mungkin masih netral ya. Saya tidak banyak juga melihat soal nikel. Batu bara, nah ini batu bara ini yang enak nih. Ini cash flow-nya besar, terus juga harganya kan kemarin batu bara tuh masih naik-naiknya juga kan, lagi tinggi-tingginya. Coba saya mau share deh. Sebentar di sini mana ya? Hup, oke, kita balik ke sini. Mana ya? NCF. Oke, 145. Harganya tuh lagi tinggi-tinggi ya sebenarnya. Kita tuh kemarin saham-saham batu bara itu hancur gara-gara kan kebijakan, growth split lah, terus DSI lah, saya gitu kan. Satu pintu lah. Sekarang satu pintunya udah jelas, growth splitnya udah jelas. Jadi batu bara oke lah. Ini masih bisa dipertimbangkan kalau batu bara masih masuk top one or two lah, dua besar lah setelah emas kayak gitu untuk komoditinya. Jadi kalau harus memilih dari ininya top one-nya ada batu bara, sorry, top one atau top two itu batu bara atau emas, lalu kedua ada koper, ketiga ada nikel kayak gitu. Untuk saham-sahamnya ya saya balikan lagi ke teman-teman semua. Dari sini kita sudah bahas satu doang ya untuk yang emasnya. Thank you. Kurang lebih seperti itu untuk komoditi. Jadi masih bisa diperhatikan beberapa komoditinya kayak gitu ya. Baik, thank you Pak. Ya mungkin kita sudah di penghujung waktu nih Pak ya. Ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bapak Muhammad Fatah untuk sharing dan edukasinya pada masyarakat pasar modal di sore hari ini juga. Thank you Mas buat Franklin, sorry. Halo? Sorry, tadi ini saya belum jawab ini kira-kira saham yang perlu Oh, diperhatikan ya. baik Sedikit baik. sedikit saja untuk batu bara. Kalau saya sih masih melihat dua ya HADI sama Bumi. Disclaimer on untuk yang itu, disclaimer on karena pasti banyak yang ini ya. Wah, nah, jempolan termain itu, Bumi kan lagi jatuh gitu segala macam. Tapi internal Bumi oke lah, gede banget lah. Itu masih bagus bukan gede banget, masih bagus kalau kita lihat gitu ya. Jadi batu bara saya di Bumi ataupun di inian di ADI. Terus juga untuk apa emas, saya tadi ya di emiten emas EMAS atau enggak Archie. Terus kalau untuk koper ya MDKA, nah itu yang paling ininya. Kita ngomongin gak yang goreng-gorengan amat lah kayak gitu ya. Untuk nikel sih saya belum sih. Jadi ya 5 saham itulah berarti kurang lebih. Kayak gitu tambahannya Untuk sedikit. Dewa Disclaimer sepakat on. sama Bumi nggak Pak untuk Dewa Pak? Oh iya, kalau ya kan Dewa ada emas ya. Saya Ada Pak, lupa. iya. Oh iya, Dewanya boleh lah itu buat Dewa. gorengannya. Disclaimer on ya untuk itu ya. Sesuaikan lagi dengan strategi masing-masing, sesuaikan lagi dengan trading plan masing-masing kayak gitu. Oke. Baik. Oke, dari Pak Fatah udah Pak ada Udah. ucap apa salam penutup untuk teman-teman wejangan di sore hari ini. Oke oke. Untuk closing statementnya hari ini eh terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah join di hari ini karena pasti Bapak Ibu semua hari ini kegiatannya banyak, kegiatannya tidak hanya ini saja seperti itu tetapi masih ingin datang ke sini, berarti semangatnya masih ada banget kayak gitu kan. Masih berapi-api ingin tahu, ingin dapat insight lagi di sini. Di sini kita sharing sifatnya ataupun saya tadi banyak sekali membaca pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya seperti itu dan untuk closingnya adalah market merah ini tidak selamanya. Market merah ini pasti akan ada reboundnya kayak gitu. Tidak masalah kalau kita tidak masuk di bottom banget,
tidak masalah karena kita kemarin minus besar sekali, ini baru naik sedikit doang dan masih banyak berita-berita yang belum keluar juga seperti itu. Jadi kita masih bisa menunggu konfirmasi lebih lanjut lagi. Dan mengenai soal komoditi juga, ke depan memang peluang komoditi masih terbuka lebar. Kita sebagai investor tetap selektif ya, karena tidak semua komoditi akan mengalami kenaikan yang sama. Fokus utamanya tetap tadi di komoditi-komoditi yang tadi seperti itu. eh, kita tadi ada tiga ya untuk komoditinya, plus juga strategi tadi kita sudah bahas. Sesuaikan lagi Bapak Ibu dengan strateginya karena pasti akan berbeda antara saya dengan Bapak Ibu semuanya, tapi at least dasarnya itu sudah ada. Karena fokus kita di sini adalah cuan bareng-bareng. Saya juga melihat dari cerita sendiri selalu ini adalah kita mau cuan bareng-bareng kayak gitu kan. Fokus juga terhadap growth portfolio, tidak hanya cuan yang besar tapi portofolionya bertumbuh. Karena portofolio bertumbuh itu lebih penting loh daripada cuan besar. Kita hari ini bisa cuan besar, besoknya cuannya lossnya lebih besar ya itu juga samjubong kata orang Korea kan, sama juga bohong kayak gitu. Jadi fokus kita adalah profit besar, cuan bareng-bareng, dan semoga Bapak Ibu selalu sehat semuanya. Kayak gitu. Apapun kondisinya harus selalu sehat, selalu happy. Saya doakan dimanapun Bapak Ibu bahagia, selamat. Kayak gitu ya. So, that's it. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa lagi nanti dengan saya. Seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat semuanya. Dan mudah-mudahan marketnya nanti sudah hijau ya. Seperti itu. Jadi kita bisa cuan Amin. royo-royo bareng-bareng kayak gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya saya kembalikan lagi kepada Pak Franklin. Oke, ya thank you Pak sekali lagi Pak pada Pak Fata untuk sharing dan edukasinya. Juga thank you untuk teman-teman Bapak Ibu yang hadir pada siang sore hari ini. Sekali lagi disclaimer webinar hari ini hanya ditujukan untuk kepentingan edukasi dan bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual. Oke, semuanya thank you dan happy weekend ya. Happy weekend. Terima kasih Mas Franklin. Terima kasih Bapak Ibu Ya, terima semuanya. kasih Have a nice ya. day. Sampai jumpa lagi.